Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami akan kembali menyajikan ceramah pada hari ini sekaligus ilmu-ilmu baru dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa yang akan tentunya kembali menemani kita. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, insya Allah hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin. Kembali kita menyapa seluruh Tribuners di rumah. Nah mungkin untuk tema pada hari ini Pak Ustadz akan sedikit banyak sekaitan dengan bulan suci Ramadan ini sendiri, bagaimana atau mungkin walaupun di luar dari bulan suci Ramadan, bagaimana untuk mendapatkan obat dari hati yang gelisah gitu. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah sehat walafiat dan sukses menjalankan ibadah puasa supaya menggapai predikat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Susan. Ketika hati gelisah harus kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita lihat fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai syifaun. Syifaun itu artinya obat. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah sehat walafiat dan sukses menjalankan ibadah puasa supaya menggapai predikat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Susan. Ketika hati gelisah harus kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita lihat fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai syifaun. Syifaun itu artinya obat. Jadi para pemirsa, kalau galau hatinya, kita baca Al-Quran. Karena Allah berfirman,
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan itu salah satu fungsinya adalah syifaa'un, adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Misalnya ada orang susah tidur matanya, berkali-kali ke dokter, ternyata dikasih resep obat tidak ada yang cocok. Karena yang bermasalah bukan fisiknya, tetapi yang bermasalah adalah batinnya, hatinya. Makanya kalau ada orang susah tidur, gelisah tidur, ya baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai seterusnya. Ketika ada orang susah kehidupannya, belum dapat kerja, amalkan surah Al-Waqiah. Ada orang belum dapat jodoh, ya rajin-rajin baca doanya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada syarran kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amalkan ini, insya Allah jodohnya cepat datang. Karena memang Al-Quran sebagai syifa. Yang berikut adalah ketika kita menghadapi anak-anak keras kepala, atau suami keras kepala, bacakan ayat. Apa gaira dinillahi yabghuna walahu aslaman fis samawati wal ard tau'aw karhan wa ilaihi yurja'un. Insyaallah tunduk. Saya waktu menjabat 2 periode menjadi wakil dekan 3. Cuma itu kekuatan saya. Mendekati mahasiswa, ajak dialog, kemudian kita doakan. Alhamdulillah tunduk. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi ketika hati galau, kembalilah ke Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan ini, harus kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners, yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kita bisa membedakan mana hak kita, mana haknya orang lain. Karena memang Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai fungsinya sebagai furqan, pembeda. Yang keempat adalah Al-Quran itu fungsinya mau'izah, sebagai nasihat. Jadi 2 nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kan yang menjelaskan adalah ulama, yang menjelaskan adalah ustadz. Itu nasihat yang bisa bicara. Dan ada nasihat yang tidak bisa bicara, yaitu adalah kematian. Jadi ketika kita melihat orang mati, orang meninggal, mengantar sampai ke kubur, sebetulnya itu adalah nasihat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai mau'izah. Saya kira itu Mbak Susan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, ketika hati galau, ketika hati gelisah, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz. Jadi untuk seluruh anak muda Tribuners yang mungkin belakangan ini kalau bahasa gaulnya sering galau, patah hati dan seterusnya, obatnya memang semua jenis penyakit, insya Allah obatnya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran sendiri, kita juga akan kembali menemukan kedamaian-kedamaian dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah bersedia kembali menyapa Tribuners dan membagikan ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayan, Masjid Kuno Bayan, salah satu masjid bersejarah, salah satu saksi bisu masuknya agama Islam di Pulau Lombok. Dan masjid ini sudah berdiri 300 tahun dan ini menjadi saksi bisu dan juga sekarang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal tapi wisatawan mancanegara. Nanti kita akan lihat bagaimana wujud dan bentuk dan sejarah dari masjid tertua yang ada di Lombok ini. Nanti ikutin terus saya, kita akan explore hari ini. Let's go. Masjid kuno Bayan Beli terletak di dataran tinggi Lombok, yakni kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Masjid ini disebut-sebut sebagai salah satu pintu penyebaran Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Lombok yang tercatat sejauh ini. Jadi keberadaan masjid kuno ini tidak terlepas dari datangnya Islam ke Bayan. Jadi Islam itu datang melalui satu pelabuhan yang sekarang ini kita kenal dengan Pelabuhan Carik. Kemudian kapan itu Islam masuk ke Bayan? Itu kurang lebih sekitar 100 tahun setelah meletusnya Gunung Samalas yang terjadi di 1257 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar akhir abad 14, awal abad 15. Jadi Bayan ini berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang berarti penerang. Penerang. Jadi Bayan ini kemudian tidak bisa dilepas dengan Islam sebenarnya. Nah, keberadaan masjid kuno ini bisa kita lihat juga mencirikan satu arsitektur tradisional yang ada di sini. Khas sekali, Bu ya? Iya, khas sekali. Ini ada 3 tingkat dari bangunan ini. Yang di atas ini, yang di atas itu mencerminkan hubungan ketuhanan. Hubungan ketuhanan. Yang bagian yang di atas. Ya, jadi ada simbol alif di situ. Kemudian yang atau di atas itu juga disebut sebagai kepalanya lah, seperti itu kalau di tubuh. Kemudian bagian tengahnya itu bagian atap yang kami kenal atau sebut dengan santek. Santek. Ya, santek itu mencirikan tubuh kita manusia. Dan juga dalam filosofi kita ini adalah mencerminkan satu tata kelola adat yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian di bawah itu ada pagar keliling. Pagar keliling. Ya, pagar keliling bambu ya. Itu tingkatan yang paling bawah ini juga punya filosofinya, yaitu mencirikan hubungan manusia dengan lingkungannya. Di depan itu ada tempat wudhu, ada satu bong ya, semacam kendi besar itu di acara-acara adat itu sering dipergunakan. Termasuk juga di pintu masuk itu kenapa dibuat rendah? Karena ciri-ciri masjid kami di Bayan ini
ketika kita masuk ke dalam masjid itu harus kita menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan betul. kepada Masjid Kuno. Ini kan itu kunci pintunya ditutup nih. Siap. Ini memang nggak digunakan dalam keseharian gitu. Iya, kesehariannya itu kami siapkan masjid yang lain. Oke. Yaitu bisa dipakai untuk sholat Jumat dan setiap hari kita melaksanakan ibadah. Tapi karena ini situs, kita jaga fungsinya sebagai situs, sehingga tidak ada perubahan yang kita harapkan dengan kunjungan yang ada lah. Masjid Kuno Bayan Bele menjadi pertanda eksistensi Islam tidak hanya terpancar di kawasan pesisir, tetapi juga hingga ke tempat terjauh dari pelabuhan. Meski bentuknya sederhana, namun Masjid Bayan Bele memiliki keistimewaan tersendiri, yakni telah menjadi salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia. Nah ini Mi, kan kita tadi ini dijelaskan ini memang disengaja dibuat pendek gitu. Iya. Dan ini pendek sekali, berapa nih tingginya Mi? Tinggi pagarnya ini sekitar 1 meter ya. 1 meter. 1 meter. Kemudian luasnya ini 9 kali 9. 9 kali 9. Fondasinya. Oke. Kemudian pintunya ini itu disesuaikan memang dengan tinggi pagarnya. Oke. Memang sengaja dibuat lebih rendah seperti ini agar ketika siapapun yang masuk ke tempat ini itu dia nanti akan menghormati masjid ini sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap keberadaan Masjid Kuno Bayan. Ini filosofinya. Kemudian di situ ada tempat wudhu, ya ada bong. Mungkin bisa kita, ini bong ya. Ya, ini bong terbuat dari tanah liat biasanya kan? Ya, ini tanah liat. Ini semacam guci lah. Iya ya. Guci atau kendi. Kendi. Waktu acara adat ini diisi nanti, dibawa air dari bawah. Di sini dipakai untuk wudhu dan sebagainya. Kecamatan Bayan memang salah satu gerbang masuknya Islam di Pulau Lombok. Di kecamatan inilah Islam pertama kali diperkenalkan dan Masjid Bayan Bele merupakan masjid pertama yang berdiri di pulau ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ya masyarakat Bayan ini terkenal dengan agamanya yaitu agama Islam. Agama Islam tapi adatnya yang disebut Wututelu. Ya, Wututelu. Itu adat bukan agama ya. Nah, sekarang ini kita pertahankan Masjid Kuno ini karena masjid yang pertama ya menurut sejarahnya bahwa masjid yang pertama di Pulau Lombok ini adanya di Bayan ini. Nama Bayan pun setelah Datu Bayan menerima agama Islam ini baru disebut dusun ini secara keseluruhan menjadi kecamatan, desa atau wilayah kedistrikan Bayan. Tetapi setelah adanya Masjid Kuno ini didirikan oleh para wali songo yang dari Jawa itu gitu. Jadi sebelum itu ya masyarakat di sini dipimpin oleh kedatuannya, bukan kerajaan dulu ya. Datu Bayan yang mengirim. Oleh karena itu para syiar agama yang datang dari Jawa yang disebut Wali Songo itu ya, datunya lah yang dicari diislamkan lebih dahulu. Karena luasnya wilayah Bayan ini antara lain dari Lombok Timur sampai dengan Menggale sana, Pusuk Pas, itu wilayah kedatuan Bayan dulu. Oleh karena itu, karena luas wilayahnya, mungkin dari syiar agama itu ada unsur politik sedikit. Kalau zaman dulu itu datunya lah yang diajak diislamkan lebih dahulu. Nah, setelah Islam itu jadi, maka berdirilah Masjid Kuno ini, dan Masjid Kuno inilah namanya Bayan. Yang konon menurut para ahli sejarah, ya asli Islam, bahwa nama Bayan ini disebut penerangan ya. Penerangan daripada pertamanya Islam masuk di Pulau Lombok ini gitu.
Nah, sedangkan penggunaan dari masjid kuno ini antara lain ya, adat yang ada hubungannya dengan agama, disitulah kami makmurkan. Untuk memakmurkan masjid kuno ini adalah adat yang ada hubungannya dengan agama. Seperti ada maulid, ya, maulid adat, ada apa namanya Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya segala syariat itu kita laksanakan di sana oleh unsur-unsur yang tertentu yang disebut peranata adat yang dipimpin oleh kiai, pengulu, lebih, ketip, dan mudim, diiringi oleh para santrinya. Disitulah akan diadakan ya sholat seperti syariat Islam, apa namanya, syariat itu untuk mengadakan tarawih. Nah, oleh peranata adat yang tertentu tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat pada umumnya di sini ada masjid yang memenuhi persyaratan. Terus ada musala di tiap-tiap dusun ini, ada musala di sini. Kami masyarakat Bayan ini membangun karena di sana kan tidak memenuhi persyaratan. Karena masih natural betul seperti tanah segala macamnya. Jadi tidak mungkin untuk melaksanakan segala ibadah yang ada hubungannya dengan syariat. Karena orang Bayan ini betul-betul orang agama Islam yang pertama. Ya, menurut versi kami di sini Islam ini masuk ya lewat Labuan Carik dan datang ke Datu Bayan itu, lalu Islamkan Bayan ini oleh datunya yang yang dibawa dari dari Jawa itu, dari Wali Songo itu. Disinilah kami itu orang agama Islam. Cuma adatnya yang disebut wetu telu, bukan agama tuh. Supaya tidak persepsi, dikatakan bahwa kami di sini sembahyangnya 3 kali, tapi itu sama sekali omong kosong ya. Tidak benar. Itu gosip semata-mata ya, bikin orang Bayan yang artinya terpuruk. Karena di sini antara adat dan agama itu saling topang ya. Adat bersendikan agama. Itulah prinsip daripada kami mempertahankan keislaman di sini gitu. Wetu telu ini terdiri dari 3 unsur ya. Kita adatkan adanya kelahiran, bertelur, beranak. Yaitu tumbuh, ya, tumbuh, beranak, dan bertelur. 3 unsur ini harus dilaksanakan secara adat. Semuanya kita lestarikan seperti manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia sesama manusia. Ini yang kami pertahankan di sini sehingga menjadi 3 unsur itu yang harus dipertahankan, yang harus kami tanamkan di dalam hati sanubari yang paling dalamnya gitu. Iya ya, itulah disebut adat yang disebut wetu telu. Bukan kalau agamanya ya, kalau puasa ini semua kita, kalau tidak percaya silahkan datang sama-sama kami harus melaksanakan ini. Karena persyaratan untuk puasa itu ada, sekarang kan bulan Roah ya. Sudah itu bulan Roah ini ada upacaranya namanya Sampat Jumat. Sudah mulai sudah kita melaksanakan puasa gitu. Pokoknya tradisi-tradisi selama bulan Ramadan itu memang disakralkan ya. Tradisinya tidak boleh kita mengadakan upacara selamatan seperti perkawinan dilarang, khitanan tidak boleh karena itu ada unsur uripnya ya. Kemudian ngurisan juga tidak, kecuali kalau kepatian dan upacara-upacara padi atau di sawah maupun di ladang, itu baru bisa dilaksanakan. Tetapi kalau senang-senangan sifatnya pesta pora segala macam itu dilarang, itu tidak boleh. Karena disebut ulan berat, bulannya yang berat, tidak boleh kita artinya ganggu-ganggu semua kegiatan-kegiatan senang-senang begitu saja gitu. Kalau aktivitas daripada pariwisata itu sendiri ya, setelah Bayan ini sudah dikenal ya, juga banyak peneliti-peneliti dari luar negeri
Sehingga Bayan ini terkenal ya dengan adanya masjid kuno, rumah-rumah adat, dan beberapa tempat yang lain seperti ada mata air, air terjun. Jadi antusias daripada prawisata itu sendiri sangat mendukung ya. Juga masyarakatnya berterima kasih atas kedatangan daripada prawisata itu karena sedikit tidak membawakan rezeki, katakan begitu ya, bawa rezeki karena mungkin ada kelapa, ada apa saja yang mau dihidangkan, itu juga akan mendatangkan rezeki bagi masyarakat setempat. Jadi tidak ada perbedaan sepanjang turis ini mengikuti adat istiadat. Contohnya kalau masuk di masjid kuno harus pakai sapu, ya, pakai kain panjang dan sebagainya. Itu disarankan oleh peranata adat atau masyarakat adat di sini supaya tidak menghilangkan keasliannya. Begini, kalau agama kan biasanya ada pengajian, ada apa ya. Tetapi kalau cara kami peranata adat, orang-orang tua adat di sini ini, itu melibatkan ya generasi kita. Baik laki maupun perempuan, baik cara berpakaiannya, penempatan dari penggunaan pakaian itu sendiri, kita didik, kita ajarkan sekaligus dengan maknanya. Itu juga akan kita beritahukan kepada generasi itu. Itulah cara kami untuk melestarikan adat istiadat ini. Sehingga mereka juga pandut mengikuti apa katanya orang tua, apa katanya pimpinan, itu diikuti. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini juga walaupun dia sekolahnya di Jakarta, di Jogja, di Mataram, juga dia kembali juga kita bergabung bersama-sama melaksanakan adat ini. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tercantum di dalam rukun Islam adalah berzakat. Apalagi saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, yang mana selain puasa tentu saja ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu zakat fitrah. Yang mana zakat ini mempunyai arti adalah mensucikan. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak rezeki. Rezeki kita adalah takaran kita, rezeki kita yang tahu hanya kita. Lewat jalur mana kita bisa mendapatkan rezeki itu? Ada yang memang mendapati rezekinya mungkin dari jalur pekerjaannya. Dia kerja dalam 1 bulan 25 hari di satu perusahaan. Ada juga misalkan seorang pengusaha mendapatkan rezekinya dari hasil jeripaya usahanya. Misalkan ada juga sekarang zaman modern orang yang dapat rezekinya misalkan dari Instagramnya. Seorang yang namanya seleb Instagram bisa jadi uangnya dari dalam Instagram itu. Tentu saja masing-masing manusia punya jalannya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwasannya setiap harta yang kita dapatkan ketika itu ada hak zakat yang harus kita berikan. Maka dari itu zakat, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimallahu ta'ala di dalam beberapa kitabnya bahwasannya sebagai manusia yang bertuhan Allah, sebagai manusia yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah,
Maka ketika mendapatkan harta, jangan lupa keluarkan untuk zakatnya. Seorang pedagang, keluarkanlah zakatnya kepada orang yang lain. Kita misalkan, apalagi yang saya ingin tekankan, ketika sebentar lagi puasa berakhir, jangan lupain zakatnya. Berapa nisabnya sesuai yang memang sudah kita ketahui seperti biasa. Sebab zakat fitrah selain mensucikan adalah menyempurnakan daripada ibadah saum kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan setiap hambanya di dalam keberkahan. Bisa jadi zakat fitrah ini menambah makin banyak kita mengeluarkan daripada setiap harta kita. Bisa jadi setelah disucikan harta kita, insya Allah Allah makin tambah daripada harta-harta kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 130, bahwasannya kita diperintahkan untuk mengambil daripada setiap harta kita untuk sodako dan zakat kepada orang yang memang berhak menerimanya. Supaya apa? Supaya terjalin keberuntungan di dalam kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bukan hanya diri kita, tapi kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak orang yang ada di sekeliling kita untuk mengeluarkan daripada zakatnya, terutama zakat fitrah menjelang berakhirnya daripada saum Ramadan ini. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya, sehingga dalam keadaan pun mohon maaf, mudah-mudahan dalam keadaan ekonomi kita yang makin meningkat, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengeluarkan zakat lebih banyak lagi daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun telah ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita tahu adalah seorang pedagang sukses. Dulu bersama Sayyidat Khadijah Al-Kubra, beliau belajar berdagang sehingga menjadi pengusaha hebat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada para sahabatnya, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk keliling kepada seluruh umatnya mengambil zakat daripada setiap umat yang berada di sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya ketika dikumpulkan harta daripada zakat, sehingga mereka-mereka yang berhak daripada mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupannya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mampu meneladani yang seperti itu, sehingga tidak ada orang yang miskin di antara kita, sehingga orang-orang yang memang membutuhkan daripada setiap uluran zakat kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia namun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya Sri Yudia Rahma hadir bersama Anda dalam program Ngabuburit Yuk. Nah, seperti yang terlihat saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang lagi viral di media sosial belakangan ini. Masjid yang terletak di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing ini bernama Masjid Al-Munawarah. Nah, seperti yang terlihat masjid ini terletak tepat di tepi Sungai Pesangan. Yuk kita intip lebih dekat gimana sih suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawarah ini.
Tribuners, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang merupakan ketua masjid sekaligus imam di Masjid Al-Munawwarah sendiri. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Shah sebagai Ketua BKM Masjid Al-Munawwarah sekaligus merangkap sebagai imam masjid. Ya. Sebelumnya nih Pak, boleh nggak Pak ceritain gimana sih suasana sore hari di Masjid Al-Munawwarah sendiri? Apakah selalu ramai Pak? Puncak keramaian ini sebenarnya telah terjadi sejak 25 Desember 2024 pada saat istilahnya peringatan hari Natal memasuki tahun baru. Dan puncak yang paling teramai sekali ketika ada libur Isra Mi'raj dan bersambung dengan libur Imlek. Libur Imlek. Nah, jadi waktu itu tidak berlebihan kalau kami katakan lapangan parkir sudah dibuat lapangan tambahan tidak memadai. Akhirnya kendaraan parkir semuanya di sepanjang jalan raya ini, termasuk di atas sana. Jadi kunjungan itu bukan saja dari Aceh, termasuk dari luar Aceh, dari Padang, dari Sumatera Barat, Riau, dari Jambi. Kalau Medan memang sudah hampir banyak yang berkunjung, malah dari Pulau Jawa. Banyak yang datang sini Pak ya? Ya, itu sebelum apa? Sebelum masuk bulan puasa. Ya. Setelah masuk bulan puasa, ini hari ketiga, itu dari semenjak pagi sudah ada yang berkunjung, lebih-lebih pada siang hari menjelang salat zuhur. Ini salat zuhurnya tetap penuh, kaum bapak penuh, kaum ibu penuh. Apalagi yang datang ini pada waktu zuhur itu setelah selesai salat, itu orang tua rata-rata memandikan anaknya, memberikan kesempatan anaknya berenang sambil, ya boleh katakan memanjakan anak-anaknya lah. Ada yang di tangga masjid, ada yang di daerah atas, yang tidak menimbulkan bahaya karena airnya deras kan gitu. Iya betul Pak. Nah, menurut Bapak sendiri kenapa sih wisatawan berbondong-bondong ramai-ramai datang ke sini? Apa sih keunikan Masjid Al-Munawwarah sendiri Pak? Kalau keunikannya itu kan penilaian masing-masing, tetapi karena ini dari mulut ke mulut yang memviralkannya ini memang mempunyai daya tarik tersendiri yang memberikan keistimewaan di bidang apa-apa saja. Salah satu umpamanya seperti yang kita akui, masjid ini mempunyai tangganya langsung ke sungai Pesangan. Betul. Sehingga orang dari tangga itu mau wuduk di sungai, mau mandi di sungai, mau duduk di sungai, melonjorkan kaki ke dalam sungai. Itu salah satu yang merupakan ciri-ciri yang kebiasaan orang yang datang berkunjung. Kemudian di samping itu setiap orang duduk memandang ke Jalan raya, ke puncak gunung. Oh, puncak. Ke puncak gunung yang gunungnya indah, ada pokok pinusnya yang memang tumbuhan lain tidak mau tumbuh di situ karena tanahnya gersang batu-batuan yang tumbuh damar. Kemudian melihat yang sebelumnya belum ada jembatan, tidak ada jembatan. Yang terakhir melihat ke kiri, mulailah bermunculan pada waktu libur itu dari atas sana Arung Jeram. Oh betul. Ya ini lintasan Arung Jeram. Mulai sampai diperhatikanlah, kita perhatikan kalau Arung Jeramnya sampai di jembatan, dari jembatan ini ke sana kan sudah semi ekstrim. Iya, betul. Nah inilah yang mempunyai daya tarik lainnya, termasuk keadaan air sungai yang bersih yang bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan lain-lain. Kan semuanya punya pandangan masing-masing lah. Sehingga yang datang itu tidak pernah mengatakan kecewa, tapi apa adanya yang dia lihat. Ya, betul. Nah, tidak ada mengatakan, ya di lain di apa? Lain di HP. Lain di HP, lain di video, lain aslinya enggak. Mereka malah puas. Dan rata-rata mereka siapapun melihat ini yang protes mereka terhadap ini. Bekas kamar mandi dulunya sebelum ada ini, kita kan kamar mandinya sana dulu nyeberang ke sana pakai jembatan. Nah sekarang kesan itu kita hilangkan, ini mau kita jadikan sebagai ikon juga. Rencananya mau dijadikan apa Pak? Perumahan? Bukan, rencana mau jadi kantin, atasnya kita pagar untuk tempat duduk juga. Kita pagar di atas, yang di bawahnya kita indahkan. Kalau memungkinkan kita buat jembatan juga ke seberang sana.
tuh nambah daya tarik lagi ya, nambah Pak? daya tarik lagi karena orang lebih suka foto-foto ini di atas air, betul, di Pak. pinggir sungai. Kalau ada jembatan kan kami lebih Ya mudah udah, nih kan, Pak? udah pasti di situ dia fotonya kan begitu. Oke. Dan terus kita coba benahi sampai ke atas, perluasan lapangan parkir sudah kita mulai. Iya, memang lapangan parkirnya masih belum luas, Pak ya? Luas sebenarnya, tapi karena padatnya pengunjung, Nggak cukup. kita tambah lagi ke atas sana yang lokasi masjid juga. Rawa-rawa kita timbun sudah lebih 130 truk itu kita timbun. Dan kita jadikan di situ jadi taman, dan di sebelah kanannya air itu kita rencanakan untuk pemandian anak-anak. Itu yang pola untuk pembangunan itu siapa, Pak? Bapak? Kami sebagai ketua. Oh, Ketua panitia pembangunan masjid, ketua kemakmuran, sekaligus imamnya. Oke. Ada bendaharanya, ada pendukung-pendukungnya lain, marbotnya semuanya ada. Oke, Pak. Nah, bisa nggak Pak Bapak ceritakan sedikit sejarah terbentuknya masjid ini, atau masjid ini berdirinya sejak kapan tuh, Pak? Kalau tentang berdirinya masjid, kami sudah tanyakan kepada orang-orang tua dahulu. Tidak ada yang berani memastikan tahun berapa berdirinya. Karena katanya sebelum pun kami kemari dulu sudah ada. Sebelum kami pindah ke Uning ini dulu sudah ada. Walaupun dia masih papan kecil dan sebagainya. Hanya yang kami ingat, karena kami pada waktu sebagai ketua remaja masjid, masjid ini direhab tahun 1982 menjadi yang seperti sekarang ini. Yang waktu itu walaupun rehab, belum granit lagi, pelapon belum ada. Masih seadanya, Ya, Pak, masih adanya. Kemudian kami beralih fungsi, beralih kedudukan jabatan dari remaja masjid menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Nah, ini mulai kami kelola. Dan terakhir kami sebagai ketua. Nah, ini mulailah program-program yang termasuk menara, penambahan ini, penambahan ini. Dan yang kami prioritaskan masjid ini sebagai orang yang dipercayakan sebagai memegang amanah menjadi panitia adalah untuk memakmurkan masjid. Ya, betul. Bukti memakmurkan masjid itu banyaknya orang mengunjungi masjid baru dikatakan makmur. Betul. Nah, lalu bagaimana membuat daya tarik orang kemari? Nah, kita bebaskan kamar mandi umum, kamar mandi masjid menjadi kamar mandi umum, siapapun datang silakan. Tidak ada dipungut biaya. Mau ikhlas saja kalau ada masuk kotak amal silakan. Ya, betul. Yang tetap terjaga kebersihannya, airnya, baik untuk wudhu maupun untuk ke kamar mandi, yang tidak kami benarkan untuk mencuci pakaian dan mandi. Ya, betul. Beginilah suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawarah. Bagi Tribuners semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Widya Rahma pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.
bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim
karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma
innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allah
afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami akan kembali menyajikan ceramah pada hari ini sekaligus ilmu-ilmu baru dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa yang akan tentunya kembali menemani kita. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, insya Allah hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Kembali kita menyapa seluruh Tribuners di rumah. Nah mungkin untuk tema pada hari ini Pak Ustadz akan sedikit banyak sekaitan dengan bulan suci Ramadan ini sendiri, bagaimana atau mungkin walaupun di luar dari bulan suci Ramadan, bagaimana untuk mendapatkan obat dari hati yang gelisah gitu. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah sehat walafiat dan sukses menjalankan ibadah puasa supaya menggapai predikat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Susan. Ketika hati gelisah harus kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita lihat fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai syifaun. Syifaun itu artinya obat. Jadi para pemirsa, kalau galau hatinya, kita baca Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Jadi Al-Quran diturunkan itu salah satu fungsinya adalah syifaun, adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Misalnya ada orang susah tidur matanya, berkali-kali ke dokter, ternyata dikasih resep obat tidak ada yang cocok. Karena yang bermasalah bukan fisiknya, tetapi yang bermasalah adalah batinnya, hatinya. Makanya kalau ada orang susah tidur, gelisah tidur, ya baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai seterusnya. Ketika ada orang susah kehidupannya, belum dapat kerja, amalkan surah Al-Waqiah. Ada orang belum dapat jodoh, ya rajin-rajin baca doanya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada syarran kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amalkan ini, insya Allah jodohnya cepat datang. Karena memang Al-Quran sebagai syifa. Yang berikut adalah ketika kita menghadapi anak-anak keras kepala, atau suami keras kepala, bacakan ayat. Apa gaira dinillahi yabghuna walahu aslaman fis samawati wal ard tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Insyaallah tunduk. Saya waktu menjabat 2 periode menjadi wakil dekan 3. Cuma itu kekuatan saya. Mendekati mahasiswa, ajak dialog, kemudian kita doakan. Alhamdulillah tunduk. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi ketika hati galau, kembalilah ke Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan ini, harus kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kita bisa membedakan mana hak kita, mana haknya orang lain. Karena memang Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai fungsinya sebagai furqan, pembeda. Yang keempat adalah Al-Quran itu fungsinya mau'izah, sebagai nasihat. Jadi 2 nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kan yang menjelaskan adalah ulama, yang menjelaskan adalah ustadz. Itu nasihat yang bisa bicara. Dan ada nasihat yang tidak bisa bicara, yaitu adalah kematian. Jadi ketika kita melihat orang mati, orang meninggal, mengantar sampai ke kubur, sebetulnya itu adalah nasihat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai mau'izah. Saya kira itu Mbak Susan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, ketika hati galau, ketika hati gelisah, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz. Jadi untuk seluruh anak muda Tribuners yang mungkin belakangan ini kalau bahasa gaulnya sering galau, patah hati dan seterusnya, obatnya memang semua jenis penyakit, insya Allah obatnya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran sendiri, kita juga akan kembali menemukan kedamaian-kedamaian dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini makasih. sudah bersedia kembali menyapa Tribuners dan membagikan ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayan, Masjid Kurino Bayan, salah satu masjid bersejarah, salah satu saksi bisu masuknya agama Islam di Pulau Lombok. Dan masjid ini sudah berdiri 300 tahun dan ini menjadi saksi bisu dan juga sekarang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal tapi wisatawan mancanegara. Nanti kita akan lihat bagaimana wujud dan bentuk dan sejarah dari masjid tertua yang ada di Lombok ini. Nanti ikutin terus saya, kita akan explore hari ini. Let's go. Masjid kuno Bayan Beli terletak di dataran tinggi Lombok, yakni kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Masjid ini disebut-sebut sebagai salah satu pintu penyebaran Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Lombok yang tercatat sejauh ini. Jadi keberadaan masjid kuno ini tidak terlepas dari datangnya Islam ke Bayan. Jadi Islam itu datang melalui satu pelabuhan yang sekarang ini kita kenal dengan Pelabuhan Carik. Kemudian kapan itu Islam masuk ke Bayan? Itu kurang lebih sekitar 100 tahun setelah meletusnya Gunung Samalas yang terjadi di 1257 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar akhir abad 14, awal abad 15. Jadi Bayan ini berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang berarti penerang. Penerang. Jadi Bayan ini kemudian tidak bisa dilepas dengan Islam sebenarnya. Nah, keberadaan masjid kuno ini bisa kita lihat juga mencirikan satu arsitektur tradisional yang ada di sini. Khas sekali, Bu ya? Iya, khas sekali. Ini ada 3 tingkat dari bangunan ini. Yang di atas ini, yang di atas itu mencerminkan hubungan ketuhanan. Hubungan ketuhanan. Yang bagian yang di atas. Ya, jadi ada simbol alif di situ. Kemudian yang atau di atas itu juga disebut sebagai kepalanya lah, seperti itu kalau di tubuh. Kemudian bagian tengahnya itu bagian atap yang kami kenal atau sebut dengan santek. Santek. Ya, santek itu mencirikan tubuh kita manusia. Dan juga dalam filosofi kita ini adalah mencerminkan satu tata kelola adat yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian di bawah itu ada pagar keliling. Pagar keliling. Ya, pagar keliling bambu ya. Itu tingkatan yang paling bawah ini juga punya filosofinya, yaitu mencirikan hubungan manusia dengan lingkungannya. Di depan itu ada tempat wudhu, ada satu bong ya, semacam kendi besar itu di acara-acara adat itu sering dipergunakan. Termasuk juga di pintu masuk itu kenapa dibuat rendah? Karena ciri-ciri masjid kami di Bayan ini
ketika kita masuk ke dalam masjid itu harus kita menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada masjid kuno. Ini kan itu kunci apa? Pintunya ditutup nih. Siap. Ini memang nggak digunakan dalam keseharian gitu. Iya, kesehariannya itu kami siapkan masjid yang lain. Oke. Yaitu bisa dipakai untuk sholat Jumat dan setiap hari kita melaksanakan ibadah. Tapi karena ini situs, kita jaga apa namanya fungsinya sebagai situs, sehingga tidak ada perubahan yang kita harapkan dengan kunjungan yang ada lah. Masjid kuno Bayan Belik menjadi pertanda eksistensi Islam tidak hanya terpancar di kawasan pesisir, tetapi juga hingga ke tempat terjauh dari pelabuhan. Meski bentuknya sederhana, namun Masjid Bayan Belik memiliki keistimewaan tersendiri, yakni telah menjadi salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia. Nah ini Mi kan kita tadi ini dijelaskan ini memang disengaja dibuat pendek gitu. Iya. Dan ini pendek sekali, berapa nih tingginya Mi? Tinggi pagarnya ini sekitar 1 meter ya. 1 meter. 1 meter. Kemudian luasnya ini 9 kali 9. 9 kali 9. Fondasinya. Oke. Kemudian pintunya ini itu disesuaikan memang dengan tinggi pagarnya. Memang sengaja dibuat lebih rendah seperti ini agar ketika siapapun yang masuk ke tempat ini itu dia nanti akan menghormati masjid ini sebagai bentuk apa namanya penghormatan mereka terhadap keberadaan Masjid Kuno Bayan. Ini filosofinya. Kemudian di situ ada tempat wudhu, ya ada bong. Mungkin bisa kita, oh ini bong ya. Ya, ini bong. terbuat dari tanah liat biasanya kan? Ya ini tanah liat. Ini semacam guci lah. Iya ya. Guci atau kendi. Kendi. Waktu acara adat ini diisi nanti dibawa air dari bawah. Di sini dipakai untuk wudhu dan sebagainya. Kecamatan Bayan memang salah satu gerbang masuknya Islam di Pulau Lombok. Di kecamatan inilah Islam pertama kali diperkenalkan dan Masjid Bayan Belik merupakan masjid pertama yang berdiri di pulau ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ya masyarakat Bayan ini terkenal dengan agamanya yaitu agama Islam. Agama Islam tapi adatnya yang disebut wututelu. Ya, wututelu. Itu adat bukan agama ya. Nah, sekarang ini kita pertahankan masjid kuno ini karena masjid yang pertama ya menurut sejarahnya bahwa masjid yang pertama di Pulau Lombok ini adanya di Bayan ini. Nama Bayan pun setelah Datu Bayan menerima agama Islam ini baru disebut dusun ini secara keseluruhan menjadi kecamatan, desa atau wilayah kedistrikan Bayan. Tetapi setelah adanya masjid kuno ini didirikan oleh para wali songo yang dari Jawa itu gitu. Jadi sebelum itu ya masyarakat di sini dipimpin oleh kedatuannya, bukan kerajaan dulu ya. Datu Bayan yang mengirim. Oleh karena itu para syiar agama yang datang dari Jawa yang disebut Wali Songo itu ya, datunya lah yang dicari diislamkan lebih dahulu. Karena luasnya wilayah Bayan ini antara lain dari Lombok Timur sampai dengan Menggale sana, Pusuk Pas, itu wilayah kedatuan Bayan dulu. Oleh karena itu, karena luas wilayahnya, mungkin dari syiar agama itu ada unsur politik sedikit. Kalau zaman dulu itu datunya lah yang diajak, diislamkan lebih dahulu. Nah, setelah Islam itu jadi, maka berdirilah masjid kuno ini. Dan masjid kuno inilah namanya Bayan. Yang konon menurut para ahli sejarah, ya asli Islam, bahwa nama Bayan ini disebut penerangan ya. Penerangan daripada pertamanya Islam masuk di Pulau Lombok ini gitu.
Nah, sedangkan penggunaan dari masjid kuno ini antara lain ya, adat yang ada hubungannya dengan agama, disitulah kami makmurkan. Untuk memakmurkan masjid kuno ini adalah adat yang ada hubungannya dengan agama. Seperti ada maulid, ya, maulid adat, ada apa namanya Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya segala syariat itu kita laksanakan di sana oleh unsur-unsur yang tertentu yang disebut peranata adat yang dipimpin oleh kiai pengulu, lebih, ketib, dan mudim, diiringi oleh para santrinya. Disitulah akan diadakan ya sholat seperti syariat Islam, apa namanya, syariat itu untuk mengadakan tarawih oleh peranata adat yang tertentu tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat pada umumnya di sini ada masjid yang memenuhi persyaratan, terus ada musala di tiap-tiap dusun ini, ada musala di sini. Kami masyarakat Bayan ini membangun karena di sana kan tidak memenuhi persyaratan karena masih natural betul seperti tanah segala macamnya. Jadi tidak mungkin untuk melaksanakan segala ibadah yang ada hubungannya dengan syariat. Karena orang Bayan ini betul-betul orang agama Islam yang pertama. Ya menurut versi kami di sini, Islam ini masuk ya lewat Labuan Carik dan datang ke Datu Bayan itu, lalu Islamkan Bayan ini oleh datunya yang yang dibawa dari dari Jawa itu, dari Wali Songo itu. Disinilah kami itu orang agama Islam. Cuma adatnya yang disebut wetu telu, bukan agama tuh. Supaya tidak persepsi dikatakan bahwa kami di sini sembahyangnya 3 kali, tapi itu sama sekali omong kosong ya. Itu tidak benar. Itu gosip semata-mata ya, bikin orang Bayan yang artinya terpuruk. Karena di sini antara adat dan agama itu saling topang ya. Adat bersendikan agama. Itulah prinsip daripada kami mempertahankan keislaman di sini gitu. Wetu telu ini terdiri dari 3 unsur ya. Kita adatkan adanya kelahiran, bertelur, beranak. Yaitu tumbuh, ya, tumbuh, beranak, dan bertelur. 3 unsur ini harus dilaksanakan secara adat. Semuanya kita lestarikan seperti manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia sesama manusia. Ini yang kami pertahankan di sini sehingga menjadi 3 unsur itu yang harus dipertahankan, yang harus kami tanamkan di dalam hati sanubari yang paling dalamnya gitu. Iya ya, itulah disebut adat yang disebut wetu telu. Bukan kalau agamanya ya, kalau puasa ini semua kita, kalau tidak percaya silahkan datang sama-sama kami harus melaksanakan ini. Karena persyaratan untuk puasa itu ada, sekarang kan bulan Roah ya. Sudah itu bulan Roah ini ada upacaranya namanya Sampat Jumat. Sudah mulai sudah kita melaksanakan puasa gitu. Pokoknya tradisi-tradisi selama bulan Ramadan itu memang disakralkan ya. Tradisinya tidak boleh kita mengadakan upacara selamatan seperti perkawinan dilarang, khitanan tidak boleh karena itu ada unsur uripnya ya. Kemudian ngurisan juga tidak, kecuali kalau kepatian dan upacara-upacara padi atau di sawah maupun di ladang, itu baru bisa dilaksanakan. Tetapi kalau senang-senangan sifatnya pesta pora segala macam itu dilarang, itu tidak boleh. Karena disebut ulan berat, bulannya yang berat, tidak boleh kita artinya ganggu-ganggu semua kegiatan-kegiatan senang-senang begitu saja gitu. Kalau aktivitas daripada pariwisata itu sendiri ya, setelah Bayan ini sudah dikenal ya,
juga banyak peneliti-peneliti dari luar negeri, sehingga Bayan ini terkenal ya dengan adanya masjid kuno, rumah-rumah adat, dan beberapa tempat yang lain seperti ada mata air, air terjun. Jadi antusias daripada prawisata itu sendiri sangat mendukung ya. Juga masyarakatnya berterima kasih atas kedatangan daripada prawisata itu, karena sedikit tidak membawakan rezeki, kata-kata begitu ya, membawa rezeki, karena mungkin ada kelapa, ada apa saja yang mau dihidangkan, itu juga akan mendatangkan rezeki bagi masyarakat setempat. Jadi tidak ada perbedaan sepanjang turis ini mengikuti adat istiadat. Contohnya kalau masuk di masjid kuno harus pakai sapu ya, pakai kain panjang dan sebagainya. Itu disarankan oleh peranata adat atau masyarakat adat di sini supaya tidak menghilangkan keasliannya. Begini, kalau agama kan biasanya ada pengajian, ada apa ya. Tetapi kalau cara kami peranata adat, orang-orang tua adat di sini ini, itu melibatkan ya generasi kita, baik laki maupun perempuan, baik cara berpakaiannya, penempatan dari penggunaan pakaian itu sendiri kita didik, kita ajarkan, sekaligus dengan maknanya. Itu juga akan kita beritahukan kepada generasi itu. Itulah cara kami untuk melestarikan adat istiadat ini. Sehingga mereka juga pandut mengikuti apa katanya orang tua, apa katanya pimpinan, itu diikuti. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini juga walaupun dia sekolahnya di Jakarta, di Jogja, di Mataram, juga dia kembali juga kita bergabung bersama-sama melaksanakan adat ini gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tercantum di dalam rukun Islam adalah berzakat. Apalagi saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, yang mana selain puasa tentu saja ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu zakat fitrah. Yang mana zakat ini mempunyai arti adalah mensucikan. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak rezeki. Rezeki kita adalah takaran kita, rezeki kita yang tahu hanya kita. Lewat jalur mana kita bisa mendapatkan rezeki itu? Ada yang memang mendapati rezekinya mungkin dari jalur pekerjaannya. Dia kerja dalam 1 bulan 25 hari di satu perusahaan. Ada juga misalkan seorang pengusaha mendapatkan rezekinya dari hasil jeripaya usahanya. Misalkan ada juga sekarang zaman modern orang yang dapat rezekinya misalkan dari Instagramnya. Seorang yang namanya seleb Instagram, bisa jadi uangnya dari dalam Instagram itu. Tentu saja masing-masing manusia punya jalannya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwasannya setiap harta yang kita dapatkan ketika itu ada hak zakat yang harus kita berikan. Maka dari itu zakat, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimallahu ta'ala di dalam beberapa kitabnya, bahwasannya sebagai manusia yang bertuhan Allah, sebagai manusia yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah,
Maka ketika mendapatkan harta, jangan lupa keluarkan untuk zakatnya. Seorang pedagang, keluarkanlah zakatnya kepada orang yang lain. Kita misalkan, apalagi yang saya ingin tekankan, ketika sebentar lagi puasa berakhir, jangan lupain zakatnya. Berapa nisabnya sesuai yang memang sudah kita ketahui seperti biasa. Sebab zakat fitrah selain mensucikan adalah menyempurnakan daripada ibadah saum kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan setiap hambanya di dalam keberkahan. Bisa jadi zakat fitrah ini menambah makin banyak kita mengeluarkan daripada setiap harta kita. Bisa jadi setelah disucikan harta kita, insya Allah Allah makin tambah daripada harta-harta kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 130, bahwasannya kita diperintahkan untuk mengambil daripada setiap harta kita untuk sedekah dan zakat kepada orang yang memang berhak menerimanya. Supaya apa? Supaya terjalin keberuntungan di dalam kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bukan hanya diri kita, tapi kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak orang yang ada di sekeliling kita untuk mengeluarkan daripada zakatnya, terutama zakat fitrah menjelang berakhirnya daripada saum Ramadan ini. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya, sehingga dalam keadaan pun mohon maaf, mudah-mudahan dalam keadaan ekonomi kita yang makin meningkat, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengeluarkan zakat lebih banyak lagi daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun telah ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita tahu adalah seorang pedagang sukses. Dulu bersama Sayyidat Khadijah Al-Kubra, beliau belajar berdagang sehingga menjadi pengusaha hebat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para sahabatnya, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk keliling kepada seluruh umatnya mengambil zakat daripada setiap umat yang berada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya ketika dikumpulkan harta daripada zakat, sehingga mereka-mereka yang berhak daripada mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupannya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu meneladani yang seperti itu, sehingga tidak ada orang yang miskin di antara kita, sehingga orang-orang yang memang membutuhkan daripada setiap uluran zakat kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia namun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya Sri Yudia Rahma hadir bersama Anda dalam program Ngabuburit Yuk. Nah, seperti yang terlihat saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang lagi viral di media sosial belakangan ini. Masjid yang terletak di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing ini bernama Masjid Al-Munawarah. Nah, seperti yang terlihat masjid ini terletak tepat di tepi Sungai Pesangan. Yuk kita intip lebih dekat gimana sih suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawarah ini.
Tribuners, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang merupakan ketua masjid sekaligus imam di Masjid Al-Munawwarah sendiri. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Shah sebagai Ketua BKM Masjid Al-Munawwarah sekaligus merangkap sebagai imam masjid. Ya. Sebelumnya nih Pak, boleh nggak Pak ceritain gimana sih suasana sore hari di Masjid Al-Munawwarah sendiri? Apakah selalu ramai Pak? Puncak keramaian ini sebenarnya telah terjadi sejak 25 Desember 2024 pada saat istilahnya peringatan hari Natal memasuki tahun baru, dan puncak yang paling teramai sekali ketika ada libur Isra Mi'raj dan bersambung dengan libur Imlek. Libur Imlek. Nah, jadi waktu itu tidak berlebihan kalau kami katakan lapangan parkir sudah dibuat lapangan tambahan tidak memadai. Akhirnya kendaraan parkir semuanya di sepanjang jalan raya ini, termasuk di atas sana. Jadi kunjungan itu bukan saja dari Aceh, termasuk dari luar Aceh, dari Padang, dari Sumatera Barat, Riau, dari Jambi. Kalau Medan memang sudah hampir banyak yang berkunjung, malah dari Pulau Jawa. Banyak yang datang sini Pak ya? Ya, itu sebelum apa? Sebelum masuk bulan puasa. Ya. Setelah masuk bulan puasa, ini hari ketiga, itu dari semenjak pagi sudah ada yang berkunjung, lebih-lebih pada siang hari menjelang salat zuhur. Ini salat zuhurnya tetap penuh, kaum bapak penuh, kaum ibu penuh. Apalagi yang datang ini pada waktu zuhur itu setelah selesai salat, itu orang tua rata-rata memandikan anaknya, memberikan kesempatan anaknya berenang sambil, saya boleh katakan, memanjakan anak-anaknya lah. Ada yang di tangga masjid, ada yang di daerah atas, yang tidak menimbulkan bahaya karena airnya deras kan gitu. Iya betul Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa sih wisatawan berbondong-bondong ramai-ramai datang ke sini? Apa sih keunikan Masjid Al-Munawwarah sendiri Pak? Kalau keunikannya itu kan penilaian masing-masing, tetapi karena ini dari mulut ke mulut, yang memviralkannya ini memang mempunyai daya tarik tersendiri yang memberikan keistimewaan di bidang apa-apa saja. Salah satu umpamanya seperti yang kita akui, masjid ini mempunyai tangganya langsung ke sungai Pesangan. Betul. Sehingga orang dari tangga itu mau wuduk di sungai, mau mandi di sungai, mau duduk di sungai, melonjorkan kaki ke dalam sungai. Itu salah satu yang merupakan ciri-ciri yang kebiasaan orang yang datang berkunjung. Kemudian di samping itu setiap orang duduk memandang ke jalan raya, ke puncak gunung. Ke puncak gunung yang gunungnya indah, ada pokok pinusnya yang memang tumbuhan lain tidak mau tumbuh di situ karena tanahnya gersang batu-batuan, yang tumbuh damar. Kemudian melihat yang sebelumnya belum ada jembatan, tidak ada jembatan. Yang terakhir melihat ke kiri, mulailah bermunculan pada waktu libur itu dari atas sana Arung Jeram. Oh betul. Ya, ini lintasan Arung Jeram. Mulai sampai diperhatikanlah, kita perhatikan kalau Arung Jeramnya sampai di jembatan, dari jembatan ini ke sana kan sudah semi ekstrim. Iya, betul. Nah, inilah yang mempunyai daya tarik lainnya, termasuk keadaan air sungai yang bersih yang bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan lain-lain, kan semuanya punya pandangan masing-masing lah. Sehingga yang datang itu tidak pernah mengatakan kecewa, tapi apa adanya yang dia lihat. Nah, tidak ada mengatakan ya di lain di apa? Lain di HP. Lain di HP, lain di video, lain aslinya enggak. Mereka malah puas. Dan rata-rata mereka siapapun melihat ini yang protes mereka terhadap ini. Bekas kamar mandi dulunya sebelum ada ini, kita kan kamar mandinya sana dulu menyeberang ke sana pakai jembatan. Nah, sekarang kesan itu kita hilangkan, ini mau kita jadikan sebagai ikon juga. Rencananya mau dijadikan apa Pak? Perumahan? Bukan, rencana mau jadi kantin, atasnya kita pagar untuk tempat duduk juga.
kita pagar di atas, yang di bawahnya kita indahkan. Ya, betul. Kalau memungkinkan kita buat jembatan juga ke seberang sana. Itu nambah daya tarik lagi ya, Ya, nambah Pak, ya? daya tarik lagi karena orang lebih suka foto-foto ini di atas air, betul, di Pak. pinggir sungai. Kalau ada jembatan kan kami lebih Ya mudah udah, nih kan, Pak? udah pasti di situ dia fotonya kan begitu. Oke. Dan terus kita coba benahi sampai ke atas, perluasan lapangan parkir sudah kita mulai. Memang lapangan parkirnya masih belum luas, Pak, ya? Luas sebenarnya, tapi karena padatnya pengunjung, Nggak cukup. kita tambah lagi ke atas sana yang lokasi masjid juga. Rawa-rawa kita timbun sudah lebih 130 truk itu kita timbun, dan kita jadikan di situ jadi taman, dan di sebelah kanannya air itu kita rencanakan untuk pemandian anak-anak. Itu yang pola untuk pembangunan itu siapa, Pak? Bapak? Kami sebagai ketua, Oh, ketua panitia pembangunan masjid, ketua kemakmuran sekaligus imamnya. oke. Ada bendaharanya, ada pendukung-pendukungnya lain, marbotnya semuanya ada. Oke, Pak. Nah, bisa nggak Pak, Bapak ceritakan sedikit sejarah terbentuknya masjid ini, atau masjid ini berdirinya sejak kapan tuh, Pak? Kalau tentang berdirinya masjid, kami sudah tanyakan kepada orang-orang tua dahulu. Tidak ada yang berani memastikan tahun berapa berdirinya. Karena katanya sebelum pun kami kemari dulu sudah ada. Sebelum kami pindah ke Uning ini dulu sudah ada. Walaupun dia masih papan kecil dan sebagainya. Hanya yang kami ingat, karena kami pada waktu sebagai ketua remaja masjid, masjid ini direhab tahun 1982 menjadi yang seperti sekarang ini. Yang waktu itu walaupun rehab, belum granit lagi, pelapon belum ada. Masih seadanya, Ya, Pak, masih adanya. Kemudian kami beralih fungsi, beralih kedudukan jabatan dari remaja masjid menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Nah, ini mulai kami kelola. Dan terakhir kami sebagai ketua. Nah, ini mulailah program-program yang termasuk menara, penambahan ini. Dan yang kami prioritaskan masjid ini sebagai orang yang dipercayakan sebagai memegang amanah menjadi panitia adalah untuk memakmurkan masjid. Ya, betul. Bukti memakmurkan masjid itu banyaknya orang mengunjungi masjid baru dikatakan makmur. Betul. Nah, lalu bagaimana membuat daya tarik orang kemari? Nah, kita bebaskan kamar mandi umum, kamar mandi masjid menjadi kamar mandi umum, siapapun datang silakan. Tidak ada dipungut biaya. Mau ikhlas saja kalau ada masuk kotak amal silakan. Ya, betul. Yang tetap terjaga kebersihannya, airnya, baik untuk wudhu maupun untuk ke kamar mandi, yang tidak kami benarkan untuk mencuci pakaian dan mandi. Ya, betul. Tribuners, beginilah suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawwarah. Bagi Tribuners semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Widya Rahma pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini sudah memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Kami menayangkan program Tausiah Ramadan. Kali ini dengan Banjarmasin Pos telah hadir narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, SAG MA. Beliau ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Prof. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Ramadan adalah training kepemimpinan. Seperti kita ketahui, Prof, bahwa pada Ramadan tahun ini bertepatan dengan tidak lama setelah pelantikan para kepala daerah se-Indonesia serentak. Nah, mungkin ada hikmah yang bisa kita dapat dari momen Ramadan ini, tidak hanya bagi para pemimpin daerah yang baru saja dilantik, tapi juga kita pribadi sebagai seorang muslim yang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja berbincang dengan Profesor Mujibur Rahman. Baik, bagaimana Prof menurut pandangan Profesor terkait dengan momentum Ramadan ini jika dikaitkan dengan kepemimpinan? Apakah ada hal yang bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita petik, Prof? Baik, terima kasih. Mungkin ada 3 barangkali ya yang menjadi poin pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan ini itu ada ibadah puasa, dan ibadah puasa itu sebenarnya adalah ibadah yang sangat pribadi. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu sebenarnya. Kalau kita mau bohong, ya orang lain bisa saja tidak tahu. Tidak tahu. Ya kan? Nah, di sini kita memulai kalau sebagai pemimpin itu dengan mengontrol hawa nafsu dan diri kita sendiri yang harus menjadi orang yang jujur dan baik itu meskipun tidak diketahui orang lain kecuali kita sendiri dan Tuhan gitu ya. Dan menahan diri dari godaan hawa nafsu itu yang luar biasanya ya. Di bulan Ramadan itu kan kita bukan hanya menahan diri dari yang haram ya, dari korupsi itu sudah pasti haram, tapi kita menahan diri dari yang halal. Yang halal pun kita tahan gitu ya, dari fajar sampai matahari terbenam itu yang halal kan tidak boleh juga. Iya. Nah, itu satu pelajaran penting bahwa kalau kita yang halal saja mampu mengendalikan diri, ya, yang haram seharusnya lebih mampu. Lebih mampu lagi ya. Nah, jadi ini kalau sebagai pemimpin berarti kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan rendah kita, dan mengutamakan kebaikan dan kebenaran untuk orang banyak ya. Karena jangankan yang haram, yang halal pun kita mampu mengendalikan diri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu kan harus punya kepedulian dan empati ya kepada nasib orang lain, khususnya mereka yang berada di dalam kepemimpinannya. Empati artinya mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Nah, ketika berpuasa tentu siapapun itu orangnya bisa membayangkan bagaimana rasanya lapar karena dia mengalami sendiri. Nah, bagaimana orang-orang yang miskin, yang fakir ya,
yang kesusahan, yang tidak punya apa-apa dimakan. Itu kita yang punya duit pun merasakannya gitu. Maka sebagai pemimpin itu kita dilatih dan melatih diri kita untuk membuat diri kita tuh peka terhadap penderitaan orang lain, terhadap kesengsaraan, kesusahan masyarakat yang kita pimpin. Nah, kalau kita sudah mampu berempati, maka kita akan membuat kebijakan, keputusan, ya, program-program yang bisa membantu mereka yang dalam keadaan susah, mereka yang dalam keadaan miskin dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini adalah masa ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Itu artinya kenabian Nabi Muhammad itu dimulai pada bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran yang sangat, menurut saya, hemat saya sangat penting ya. Karena Nabi Muhammad itu kan orang yang miskin, yatim piatu, berjuang hidupnya sampai kemudian dia menjadi pengusaha sukses bersama dengan istrinya. Hidupnya sejahtera. Tetapi kok mau-maunya jadi rasul itu? Padahal berat ya, Prof ya. Sangat berat. Bukan enak jadi bakalan dimusuhi orang, dan itu terjadi. Nah, salah satu riwayat itu mengatakan bahwa beliau itu ketakutan, ya kan, waktu pertama menerima wahyu itu. Saya kira salah satu tafsirnya adalah bahwa beliau merasa itu beban yang berat. Jadi amanah yang diberikan Tuhan kepadanya itu dia sadari betul bahwa ini bukan perkara yang mudah. Nah, dan karena itu wajar kalau beliau merasa ketakutan atau gemetar menerimanya. Nah, di sini kita yang katakanlah yang menjadi pemimpin ya, itu bisa bercermin bahwa di bulan Ramadan ini Tuhan pertama kali mewahyukan Al-Quran, dan di situ berarti Nabi diangkat sebagai pemimpin. Beliau sendiri orang yang sangat baik, sebegitu takutnya, sehingga kita juga harusnya ada rasa takut gitu. Ya, anggaplah waktu pelantikan itu, saya berjanji akan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, misalnya ya. Ingat nggak, ya kan? Nah, itu tuh berat, itu berat. Jadi satu, kedua, Nabi itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena hidupnya sudah makmur dan bersyukur dengan kehidupannya yang ada, tidak banyak macam-macam dia. Dia tidak ingin memanfaatkan misalnya posisinya itu sebagai cara untuk menjadi orang kaya raya, lebih kaya atau lebih sukses, tidak ada. Makanya ketika dia disuruh berhenti, ditawarin macam-macam, tidak mau kan? Karena memang dia punya misi. Nah, itu bedanya. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia punya misi, punya cita-cita yang ingin diwujudkannya untuk membangun masyarakat. Nah, dan tidak ada kepentingan pribadi, sehingga dia adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Nuzulul Quran itu, ini yang terakhir ya, terkait dengan unsur yang ketiga, bahwa Nabi pertama kali menerima wahyu adalah bahwa pada malam itu Nabi menerima 5 ayat pertama dari Al-Quran. Perintah utamanya kan adalah membaca, kemudian menulis ya, bahwa Tuhan mengajarkan ilmu dengan tulisan gitu ya. Nah, saya kira itu satu petunjuk penting bahwa seorang pemimpin itu harus mau belajar terus-menerus, membaca keadaan, membaca informasi, belajar ya. Jangan sampai kita melakukan keputusan dengan kebodohan. Ya, itu tidak boleh. Karena kok perintah pertama kepada nabinya disuruh baca gitu. Nah,
Jadi para pemimpin juga menurut saya harusnya seperti itu. Jadi paham apa yang tengah terjadi, tahu langkah apa yang mau diambil sesuai dengan petunjuk ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tidak sekedar ngaur mau bertindak begini, tapi pertimbangannya tanpa ilmu itu tidak benar. Jadi pertimbangannya harus berbasis ilmu pengetahuan. Saya kira itu ya. Mungkin kepanjangan. Enggak, menarik sekali nih Prof. Justru ini menginspirasi kita mungkin ya, bahwa justru di momen Ramadan ini saatnya bagi pemimpin lah ya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa kepemimpinannya, bahwa pemimpin itu tidak sekedar mengomando orang, sekelompok orang, memerintah orang, atau untuk kepentingan diri sendiri golongannya, atau mungkin yang lebih pragmatis hanya untuk mencari kekayaan, memperkaya diri sendiri. Tapi lebih dari itu ada tanggung jawab ya Prof ya. Jika mau belajar dari momen Ramadan ini tentang perjuangan Nabi dulu ketika diangkat sebagai Nabi, ada hal yang tanggung jawab besar di situ ya Prof ya. Nah, bagaimana kira-kira seorang pemimpin itu yang baik ketika menjalankan kepemimpinannya nanti Prof? Apakah harus sesempurna Nabi gitu kan? Kira-kira apa yang harus dimulai? Ya, pertama begini, kalau kita menceritakan Nabi Muhammad, justru karena dia adalah teladan. Teladan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, itu kata Nabi. Sebenarnya aku ini adalah manusia seperti kalian, tapi aku lebihnya itu dikasih wahyu, gitu kan. Nah karena itu meskipun kita tidak sesempurna beliau, beliau ada teladan yang menjadi cermin bagi kita. Kita mungkin tidak bisa, ya bukan mungkin, sudah pasti tidak bisa seperti beliau, tetapi ada satu keinginan, ada satu upaya dari kita untuk meneladaninya. Itu berbeda dengan kita membelakanginya, ya kan? Sangat berbeda. Jadi misalnya tadi saya katakan kita berempati gitu ya kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung, yang bodoh, yang miskin gitu. Nah, itu kan kepedulian para nabi, para pemimpin yang baik lah ya. Nah sekarang apakah kita juga punya kepedulian seperti itu? Kita punya anggaran sekian-sekian, ini untuk apa? Uang rakyat ini misalnya. Nah kalau ada kepedulian pada mereka yang kurang beruntung, berarti kita akan memprioritaskan program-program itu membantu mereka ini, misalnya begitu. Jadi kepedulian diterjemahkan dalam satu kebijakan dan program-program ya kalau dia sebagai pemimpin. Dan mungkin lebih spesifik lagi karena ini momen Ramadan ya Prof ya, memimpin diri dulu sendiri deh ya Prof ya. Betul. Sebelum memimpin orang lain, pastikan diri sendiri bisa tidak menahan nafsu tadi, kemudian berpikir yang dicontohkan Nabi tadi, seperti yang Profesor bilang. Iya, jadi memang ada dua sudut pandang ya. Pertama Karl Marx, dia mengatakan para filosof itu hanya pandai menafsirkan dunia, padahal yang dibutuhkan adalah bagaimana cara mengubahnya. Yang kedua adalah Sufi Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan, dulu ketika aku muda, aku ingin mengubah dunia. Tapi sekarang setelah aku tua dan bijaksana, aku hanya ingin mengubah diriku sendiri. Saya berpandangan bahwa dua sudut pandang itu benar. Bahwa kita harus mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti dikatakan Rumi. Baru kita bisa mengubah dunia. Jangan terbalik. Jangan terbalik ya Prof ya. Iya. Dari yang kecil dulu deh. Kalau ada penyaring dari diri sendiri, kita tanpa dilihat orang, kita tidak melakukan kesalahan karena takut dengan Allah ya. Otomatis insya Allah tindak tanduknya akan benar ya Dok. Ya Prof ya. Betul. Baik. Oke Prof, mungkin terakhir untuk pembahasan tentang Ramadan dan kepemimpinan ini, Ramadan training kepemimpinan, latihan kepemimpinan, ini tema kita Prof. Itu mungkin
tidak hanya untuk pemimpin juga, tapi mungkin masyarakat Muslim secara umum juga ya, Prof ya. Benar. Jadi salah satu yang menurut saya cukup menarik di bulan Ramadan ini, saya pernah menulis, kita yang paling disiplin dan tepat waktu itu saat berbuka. Tapi langsung sudah siap tuh Prof. Semua nunggu tepat waktu begitu. Kenapa kita tidak berdisiplin seperti itu kalau bekerja, kalau melaksanakan tugas gitu ya? Harusnya kan itu bisa terefleksikan dalam perilaku yang lain. Masyarakat kita harusnya juga begitu, jangan hanya pemimpin ya. Jadi pemimpin, masyarakatnya kalau disiplin kan bagus. Iya. Jadi melatih dari diri sendiri, kepemimpinan, memimpin diri sendiri dulu ya Prof ya, bahwa ada hal-hal yang istilahnya tuh prioritas, ada yang sesuai dengan utamanya lah, yang baik gitu ya. Terus terkait dengan pelajaran Ramadan dalam kepemimpinan sendiri, mungkin ada pesan terakhir mungkin terkait dengan apa sih yang paling harus dari rangkuman dari 3 tadi yang harus dilakukan, mulai dari introspeksi diri sendiri mungkin, terus kemudian melakukan apa gitu dong. Yang paling berat menurut saya, seorang pemimpin itu tugas utamanya adalah menegakkan keadilan. Jadi apa yang tadi saya sebutkan terkait dengan kita sebagai pemimpin harus mampu mengendalikan hawa nafsu, jujur. Itu kan keadilan. Intinya kita tidak akan bisa berlaku adil kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita tidak akan bisa berlaku adil kalau kita tidak punya empati kepada mereka yang lemah. Kita tidak akan bisa berlaku adil kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa berlaku adil kalau kita bodoh. Nah, jadi keadilan sesungguhnya adalah inti dari kepemimpinan. Karena itu ada seorang sufi yang mengatakan begini, kalau Anda percaya pada wali, ada wali ya, orang suci, orang yang dekat pada Allah. Itu ada 3 katanya jenisnya. Jenis yang pertama, wali itu tersembunyi, nggak ada yang orang tahu, dia sendiri dengan Allah saja, dia dekat. Jenis yang kedua, dia juga dikenal karena dia mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, untuk bertaubat, untuk ini yang kedua. Tapi ada yang paling tinggi, itu wali yang menjadi pemimpin. Karena dia menegakkan keadilan. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil, itu adalah citra ideal kepemimpinan dalam Islam. Dan puasa itu sebenarnya kan keadilan. Jadi misalnya gini, kita tidak disuruh puasa 24 jam. Kita juga harus berlaku adil pada tubuh kita, ya kan? Ada istirahat, tapi kita juga boleh makan, boleh minum, gitu. Kalau di perjalanan kita bakalan sakit, nggak usah puasa, nah, itu kan. Kalau orang sakit tidak diwajibkan puasa. Jadi itu ada keadilan pada tubuh juga. Nah, inilah intisari daripada puasa sebagai pembelajaran bagi kepemimpinan, menurut hemat saya. Baik, terima kasih banyak Profesor Mujib. Tausiahnya luar biasa sekali, sesuai tema kita pada hari ini tentang Ramadan adalah training kepemimpinan. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri Prof. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, semoga Anda semua yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah pada tahun ini tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Kemudian ingatlah bahwa puasa itu, ibadah Ramadan itu menjadi pelatihan untuk diri kita sendiri, terutama untuk bagaimana kita memimpin diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan bagi para pemimpin yang baru saja dilantik, semoga bulan Ramadan ini juga menjadi sarana atau wadah mereka untuk bisa mengimplementasikan apa itu kepemimpinan yang sebenarnya sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhir kata kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami akan kembali menyajikan ceramah pada hari ini sekaligus ilmu-ilmu baru dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa yang akan tentunya kembali menemani kita. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, insya Allah hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Kembali kita menyapa seluruh Tribuners di rumah. Nah mungkin untuk tema pada hari ini Pak Ustadz akan sedikit banyak sekaitan dengan bulan suci Ramadan ini sendiri, bagaimana atau mungkin walaupun di luar dari bulan suci Ramadan, bagaimana untuk mendapatkan obat dari hati yang gelisah gitu. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah sehat walafiat dan sukses menjalankan ibadah puasa supaya menggapai predikat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Susan. Ketika hati gelisah harus kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita lihat fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai syifaun. Syifaun itu artinya obat. Jadi para pemirsa, kalau galau hatinya, kita baca Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan itu salah satu fungsinya adalah syifaa'un, adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Misalnya ada orang susah tidur matanya, berkali-kali ke dokter, ternyata
dikasih resep obat tidak ada yang cocok. Karena yang bermasalah bukan fisiknya, tetapi yang bermasalah adalah batinnya, hatinya. Makanya kalau ada orang susah tidur, gelisah tidur, ya baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai seterusnya. Ketika ada orang susah kehidupannya, belum dapat kerja, amalkan surah Al-Waqiah. Ada orang belum dapat jodoh, ya rajin-rajin baca doanya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada syarran kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amalkan ini, insya Allah jodohnya cepat datang. Karena memang Al-Quran sebagai syifa. Yang berikut adalah ketika kita menghadapi anak-anak keras kepala, atau suami keras kepala, bacakan ayat. Apa gaira dinillahi yabghuna walahu aslaman fis samawati wal ard tau'awan karhan wa ilaihi yurja'un. Insyaallah tunduk. Saya waktu menjabat 2 periode menjadi wakil dekan 3. Cuma itu kekuatan saya. Mendekati mahasiswa, ajak dialog, kemudian kita doakan. Alhamdulillah tunduk. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi ketika hati galau, kembalilah ke Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan ini, harus kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners, yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kita bisa membedakan mana hak kita, mana haknya orang lain. Karena memang Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai fungsinya sebagai furqan, pembeda. Yang keempat adalah Al-Quran itu fungsinya mau'izah, sebagai nasihat. Jadi 2 nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kan yang menjelaskan adalah ulama, yang menjelaskan adalah ustadz. Itu nasihat yang bisa bicara. Dan ada nasihat yang tidak bisa bicara, yaitu adalah kematian. Jadi ketika kita melihat orang mati, orang meninggal, mengantar sampai ke kubur, sebetulnya itu adalah nasihat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai mau'izah. Saya kira itu Mbak Susan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, ketika hati galau, ketika hati gelisah, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz. Jadi untuk seluruh anak muda Tribuners yang mungkin belakangan ini kalau bahasa gaulnya sering galau, patah hati dan seterusnya, obatnya memang semua jenis penyakit, insya Allah obatnya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran sendiri, kita juga akan kembali menemukan kedamaian-kedamaian dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah bersedia kembali menyapa Tribuners dan membagikan ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayan, Masjid Kurino Bayan, salah satu masjid bersejarah, salah satu saksi bisu masuknya agama Islam di Pulau Lombok. Dan masjid ini sudah berdiri 300 tahun dan ini menjadi saksi bisu dan juga sekarang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal tapi wisatawan mancanegara. Nanti kita akan lihat bagaimana wujud dan bentuk dan sejarah dari masjid tertua yang ada di Lombok ini. Nanti ikutin terus saya, kita akan explore hari ini. Let's go. Masjid kuno Bayan Beli terletak di dataran tinggi Lombok, yakni kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Masjid ini disebut-sebut sebagai salah satu pintu penyebaran Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Lombok yang tercatat sejauh ini. Jadi keberadaan masjid kuno ini tidak terlepas dari datangnya Islam ke Bayan. Jadi Islam itu datang melalui satu pelabuhan yang sekarang ini kita kenal dengan Pelabuhan Carik. Kemudian kapan itu Islam masuk ke Bayan? Itu kurang lebih sekitar 100 tahun setelah meletusnya Gunung Samalas yang terjadi di 1257 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar akhir abad 14, awal abad 15. Jadi Bayan ini berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang berarti penerang. Penerang. Jadi Bayan ini kemudian tidak bisa dilepas dengan Islam sesungguhnya. Nah, keberadaan masjid kuno ini bisa kita lihat juga mencirikan satu arsitektur tradisional yang ada di sini. Khas sekali, Bu ya? Iya, khas sekali. Ini ada 3 tingkat dari bangunan ini. Yang di atas ini, yang di atas itu mencerminkan hubungan ketuhanan. Hubungan ketuhanan. Yang bagian yang atas di atas. Oke. Ya, jadi ada simbol alif di situ. Oh iya. Kemudian yang atau di atas itu juga disebut sebagai kepalanya lah seperti itu kalau di tubuh. Kemudian bagian tengahnya itu bagian atap yang kami kenal atau sebut dengan santek. Santek. Ya, santek itu mencirikan tubuh kita manusia. Dan juga dalam filosofi kita ini adalah mencerminkan satu tata kelola adat yang kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian di bawah itu ada pagar keliling. Pagar keliling. Ya, pagar keliling bambu ya. Itu tingkatan yang paling bawah ini juga punya filosofinya, yaitu mencirikan hubungan manusia dengan lingkungannya. Di depan itu ada tempat wudhu, ada satu bong ya, semacam kendi besar itu di acara-acara adat itu sering dipergunakan. Termasuk juga di pintu masuk itu kenapa dibuat rendah? Karena ciri-ciri masjid kami di Bayan ini ketika kita masuk ke dalam masjid itu harus
kita menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada masjid kuno. Ini kan itu kunci pintunya ditutup nih. Siap. Ini memang nggak digunakan dalam keseharian gitu. Ya, kesehariannya itu kami siapkan masjid yang lain. Yaitu bisa dipakai untuk sholat Jumat dan setiap hari kita melaksanakan ibadah. Tapi karena ini situs, kita jaga fungsinya sebagai situs, sehingga tidak ada perubahan yang kita harapkan dengan kunjungan yang ada lah. Masjid kuno Bayan Beli menjadi pertanda eksistensi Islam tidak hanya terpancar di kawasan pesisir, tetapi juga hingga ke tempat terjauh dari pelabuhan. Meski bentuknya sederhana, namun Masjid Bayan Beli memiliki keistimewaan tersendiri, yakni telah menjadi salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia. Nah ini Mi kan kita tadi ini dijelaskan ini memang disengaja dibuat pendek gitu. Dan ini pendek sekali, berapa nih tingginya Mi? Tinggi pagarnya ini sekitar 1 meter ya. 1 meter. 1 meter. Kemudian luasnya ini 9 x 9. 9 x 9. Fondasinya. Kemudian pintunya ini itu disesuaikan memang dengan tinggi pagarnya. Memang sengaja dibuat lebih rendah seperti ini agar ketika siapapun yang masuk ke tempat ini itu dia nanti akan menghormati masjid ini sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap keberadaan Masjid Kuno Bayan. Ini filosofinya. Kemudian di situ ada tempat wudhu, ya ada bong. Mungkin bisa kita, ini bong ya. Ini bong. Terbuat dari tanah liat biasanya kan? Ya, ini tanah liat. Ini semacam guci lah. Iya. Guci atau kendi. Kendi. Waktu acara adat ini diisi nanti, dibawa air dari bawah. Di sini dipakai untuk wudhu dan sebagainya. Kecamatan Bayan memang salah satu gerbang masuknya Islam di Pulau Lombok. Di kecamatan inilah Islam pertama kali diperkenalkan dan Masjid Bayan Beli merupakan masjid pertama yang berdiri di pulau ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ya masyarakat Bayan ini terkenal dengan agamanya yaitu agama Islam. Agama Islam tapi adatnya yang disebut wutu telu. Ya, wutu telu. Itu adat bukan agama ya. Nah, sekarang ini kita pertahankan masjid kuno ini karena masjid yang pertama ya menurut sejarahnya bahwa masjid yang pertama di Pulau Lombok ini adanya di Bayan ini. Nama Bayan pun setelah Datu Bayan menerima agama Islam ini baru disebut dusun ini secara keseluruhan menjadi kecamatan, desa atau wilayah kedistrikan Bayan. Tetapi setelah adanya masjid kuno ini didirikan oleh para wali songo yang dari Jawa itu gitu. Jadi sebelum itu ya masyarakat di sini dipimpin oleh kedatuannya, bukan kerajaan dulu ya. Datu Bayan yang mengirim. Oleh karena itu para syiar agama yang datang dari Jawa yang disebut Wali Songo itu ya, datunya lah yang dicari diislamkan lebih dahulu. Karena luasnya wilayah Bayan ini antara lain dari Lombok Timur sampai dengan Menggale sana, Pusuk Pas, itu wilayah kedatuan Bayan dulu. Oleh karena itu, karena luas wilayahnya, mungkin dari syiar agama itu ada unsur politik sedikit. Kalau zaman dulu itu datunya lah yang diajak, diislamkan lebih dahulu. Nah, setelah Islam itu jadi, maka berdirilah masjid kuno ini. Dan masjid kuno inilah namanya Bayan. Yang konon menurut para ahli sejarah, ya asli Islam, bahwa nama Bayan ini disebut penerangan ya. Penerangan daripada pertamanya Islam masuk di Pulau Lombok ini gitu. Nah, sedangkan penggunaan dari masjid kuno ini antara lain ya
adat yang ada hubungannya dengan agama, disitulah kami makmurkan. Untuk memakmurkan masjid kuno ini adalah adat yang ada hubungannya dengan agama. Seperti ada maulid, ya, maulid adat, ada apa namanya Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya segala syariat itu kita laksanakan di sana oleh unsur-unsur yang tertentu yang disebut peranata adat yang dipimpin oleh kiai pengulu, lebih, ketib dan mudim, diiringi oleh para santrinya. Disitulah akan diadakan ya sholat seperti syariat Islam apa namanya syariat itu untuk mengadakan tarawih. Nah, oleh peranata adat yang tertentu tadi. Nah, sedangkan untuk masyarakat pada umumnya di sini ada masjid yang memenuhi persyaratan. Terus ada musala di tiap-tiap dusun ini ada musala di sini. Kami masyarakat Bayan ini membangun karena di sana kan tidak memenuhi persyaratan. Karena masih natural betul seperti tanah segala macamnya. Jadi tidak mungkin untuk melaksanakan segala ibadah yang ada hubungannya dengan syariat. Karena orang Bayan ini betul-betul orang agama Islam yang pertama. Ya menurut versi kami di sini Islam ini masuk ya lewat Labuan Carik dan datang ke Datu Bayan itu, lalu Islamkan Bayan ini oleh datunya yang yang dibawa dari dari Jawa itu, dari Wali Songo itu. Disinilah kami itu orang agama Islam. Cuma adatnya yang disebut wetu telu, bukan agama tuh. Supaya tidak persepsi dikatakan bahwa kami di sini sembahyangnya 3 kali, tapi itu sama sekali omong kosong ya. Itu tidak benar. Itu gosip semata-mata ya, bikin orang Bayan yang artinya terpuruk. Karena di sini antara adat dan agama itu saling topang ya. Adat bersendikan agama. Itulah prinsip daripada kami mempertahankan keislaman di sini gitu. Wetu telu ini terdiri dari 3 unsur ya. Kita adatkan adanya kelahiran, bertelur, beranak. Yaitu tumbuh, ya, tumbuh, beranak dan bertelur. 3 unsur ini harus dilaksanakan secara adat. Semuanya kita lestarikan seperti manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia sesama manusia. Ini yang kami pertahankan di sini sehingga menjadi 3 unsur itu yang harus dipertahankan, yang harus kami tanamkan di dalam hati sanubari yang paling dalamnya gitu. Iya ya, itulah disebut adat yang disebut wetu telu. Bukan kalau agamanya ya, kalau puasa ini semua kita, kalau tidak percaya silahkan datang sama-sama kami harus melaksanakan ini. Karena persyaratan untuk puasa itu ada, sekarang kan bulan Roah ya. Sudah itu bulan Roah ini ada upacaranya namanya Sampat Jumat. Sudah mulai sudah kita melaksanakan puasa gitu. Pokoknya tradisi-tradisi selama bulan Ramadan itu memang disakralkan ya. Tradisinya tidak boleh kita mengadakan upacara selamatan seperti perkawinan dilarang, khitanan tidak boleh karena itu ada unsur uripnya ya. Kemudian ngurisan juga tidak, kecuali kalau kepatian dan upacara-upacara padi atau di sawah maupun di ladang, itu baru bisa dilaksanakan. Tetapi kalau senang-senangan sifatnya pesta pora segala macam itu dilarang, itu tidak boleh. Karena disebut bulan berat, bulannya yang berat, tidak boleh kita artinya ganggu-ganggu semua kegiatan-kegiatan senang-senang begitu saja gitu. Kalau aktivitas daripada pariwisata itu sendiri ya, setelah Bayan ini sudah dikenal ya, juga banyak peneliti-peneliti dari luar negeri sehingga Bayan ini terkenal ya dengan adanya masjid kuno,
rumah-rumah adat, dan beberapa tempat yang lain seperti ada mata air, air terjun. Jadi antusias daripada prawisata itu sendiri sangat mendukung ya. Juga masyarakatnya berterima kasih atas kedatangan daripada prawisata itu karena sedikit tidak membawakan rezeki, katakan begitu ya, bawa rezeki. Karena mungkin ada kelapa, ada apa saja yang mau dihidangkan, itu juga akan mendatangkan rezeki bagi masyarakat setempat. Jadi tidak ada perbedaan sepanjang turis ini mengikuti adat istiadat. Contohnya kalau masuk di masjid kuno harus pakai sapu, ya, pakai kain panjang dan sebagainya. Itu disarankan oleh peranata adat atau masyarakat adat di sini supaya tidak menghilangkan keasliannya. Begini, kalau kalau agama kan biasanya ada pengajian, ada apa ya. Tetapi kalau cara kami peranata adat, orang-orang tua adat di sini ini, itu melibatkan ya generasi kita, baik laki maupun perempuan, baik cara berpakaiannya, penempatan dari penggunaan pakaian itu sendiri kita didik, kita ajarkan sekaligus dengan maknanya. Itu juga akan kita beritahukan kepada generasi itu. Itulah cara kami untuk melestarikan adat istiadat ini. Sehingga mereka juga pandut mengikuti apa katanya orang tua, apa katanya pimpinan, itu diikuti. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini juga walaupun dia sekolahnya di Jakarta, di Jogja, di Mataram, juga dia kembali juga kita bergabung bersama-sama melaksanakan adat ini gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat. Amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tercantum di dalam rukun Islam adalah berzakat. Apalagi saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, yang mana selain puasa tentu saja ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu zakat fitrah. Yang mana zakat ini mempunyai arti adalah mensucikan. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak rezeki. Rezeki kita adalah takaran kita, rezeki kita yang tahu hanya kita. Lewat jalur mana kita bisa mendapatkan rezeki itu? Ada yang memang mendapati rezekinya mungkin dari jalur pekerjaannya. Dia kerja dalam 1 bulan 25 hari di satu perusahaan. Ada juga misalkan seorang pengusaha mendapatkan rezekinya dari hasil jeripaya usahanya. Misalkan ada juga sekarang zaman modern orang yang dapat rezekinya misalkan dari Instagramnya. Seorang yang namanya seleb Instagram bisa jadi uangnya dari dalam Instagram itu. Tentu saja masing-masing manusia punya jalannya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwasannya setiap harta yang kita dapatkan ketika itu ada hak zakat yang harus kita berikan. Maka dari itu zakat, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimallahu ta'ala di dalam beberapa kitabnya bahwasannya sebagai manusia yang bertuhan Allah, sebagai manusia yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah,
Maka ketika mendapatkan harta, jangan lupa keluarkan untuk zakatnya. Seorang pedagang, keluarkanlah zakatnya kepada orang yang lain. Kita misalkan, apalagi yang saya ingin tekankan, ketika sebentar lagi puasa berakhir, jangan lupain zakatnya. Berapa nisabnya sesuai yang memang sudah kita ketahui seperti biasa. Sebab zakat fitrah selain mensucikan adalah menyempurnakan daripada ibadah saum kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan setiap hambanya di dalam keberkahan. Bisa jadi zakat fitrah ini menambah makin banyak kita mengeluarkan daripada setiap harta kita. Bisa jadi setelah disucikan harta kita, insya Allah Allah makin tambah daripada harta-harta kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 130, bahwasannya kita diperintahkan untuk mengambil daripada setiap harta kita untuk sedekah dan zakat kepada orang yang memang berhak menerimanya. Supaya apa? Supaya terjalin keberuntungan di dalam kehidupan kita. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bukan hanya diri kita, tapi kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak orang yang ada di sekeliling kita untuk mengeluarkan daripada zakatnya, terutama zakat fitrah menjelang berakhirnya daripada saum Ramadan ini. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya, sehingga dalam keadaan pun mohon maaf, mudah-mudahan dalam keadaan ekonomi kita yang makin meningkat, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengeluarkan zakat lebih banyak lagi daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun telah ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita tahu adalah seorang pedagang sukses. Dulu bersama Sayyidat Khadijah Al-Kubra, beliau belajar berdagang sehingga menjadi pengusaha hebat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada para sahabatnya, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk keliling kepada seluruh umatnya mengambil zakat daripada setiap umat yang berada di sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya ketika dikumpulkan harta daripada zakat, sehingga mereka-mereka yang berhak daripada mendapatkan, sehingga mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupannya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu meneladani yang seperti itu, sehingga tidak ada orang yang miskin di antara kita, sehingga orang-orang yang memang membutuhkan daripada setiap uluran zakat kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia namun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya Sri Yudia Rahma hadir bersama Anda dalam program Ngabuburit Yuk. Nah, seperti yang terlihat saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang lagi viral di media sosial belakangan ini. Masjid yang terletak di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing ini bernama Masjid Al-Munawarah. Nah, seperti yang terlihat masjid ini terletak tepat di tepi Sungai Pesangan. Yuk kita intip lebih dekat gimana sih suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawarah ini.
Tribuners, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang merupakan ketua masjid sekaligus imam di Masjid Al-Munawwarah sendiri. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Shah sebagai Ketua BKM Masjid Al-Munawwarah sekaligus merangkap sebagai imam masjid. Ya. Sebelumnya nih Pak, boleh nggak Pak ceritain gimana sih suasana sore hari di Masjid Al-Munawwarah sendiri? Apakah selalu ramai Pak? Puncak keramaian ini sebenarnya telah terjadi sejak 25 Desember 2024 pada saat istilahnya peringatan hari Natal memasuki tahun baru, dan puncak yang paling teramai sekali ketika ada libur Isra Mi'raj dan bersambung dengan libur Imlek. Libur Imlek. Nah, jadi waktu itu tidak berlebihan kalau kami katakan lapangan parkir sudah dibuat lapangan tambahan tidak memadai. Akhirnya kendaraan parkir semuanya di sepanjang jalan raya ini, termasuk di atas sana. Jadi kunjungan itu bukan saja dari Aceh, termasuk dari luar Aceh, dari Padang, dari Sumatera Barat, Riau, dari Jambi. Kalau Medan memang sudah hampir banyak yang berkunjung, malah dari Pulau Jawa. Banyak yang datang sini Pak ya? Ya, itu sebelum apa? Sebelum masuk bulan puasa. Ya. Setelah masuk bulan puasa, ini hari ketiga, itu dari semenjak pagi sudah ada yang berkunjung, lebih-lebih pada siang hari menjelang salat zuhur. Ini salat zuhurnya tetap penuh, kaum bapak penuh, kaum ibu penuh. Apalagi yang datang ini pada waktu zuhur itu setelah selesai salat, itu orang tua rata-rata memandikan anaknya, memberikan kesempatan anaknya berenang sambil, saya boleh katakan, memanjakan anak-anaknya lah. Ada yang di tangga masjid, ada yang di daerah atas, yang tidak menimbulkan bahaya karena airnya deras kan gitu. Iya betul Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa sih wisatawan berbondong-bondong ramai-ramai datang ke sini? Apa sih keunikan Masjid Al-Munawwarah sendiri Pak? Kalau keunikannya itu kan penilaian masing-masing, tetapi karena ini dari mulut ke mulut, yang memviralkannya ini memang mempunyai daya tarik tersendiri yang memberikan keistimewaan di bidang apa-apa saja. Salah satu umpamanya seperti yang kita akui, masjid ini mempunyai tangganya langsung ke sungai Pesangan. Betul. Sehingga orang dari tangga itu mau wuduk di sungai, mau mandi di sungai, mau duduk di sungai, melonjorkan kaki ke dalam sungai. Itu salah satu yang merupakan ciri-ciri yang kebiasaan orang yang datang berkunjung. Kemudian di samping itu setiap orang duduk memandang ke jalan raya, ke puncak gunung. Ke betul. Puncak gunung yang gunungnya indah, ada pokok pinusnya yang memang tumbuhan lain tidak mau tumbuh di situ karena tanahnya gersang, batu-batuan yang tumbuh damar. Kemudian melihat yang sebelumnya belum ada jembatan, tidak ada jembatan. Yang terakhir melihat ke kiri, mulailah bermunculan pada waktu libur itu dari atas sana Arung Jeram. Oh betul. Ya, ini lintasan Arung Jeram. Mulai sampai diperhatikanlah, kita perhatikan kalau Arung Jeramnya sampai di jembatan, dari jembatan ini ke sana kan sudah semi ekstrim. Iya, betul. Nah, inilah yang mempunyai daya tarik lainnya, termasuk keadaan air sungai yang bersih yang bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan lain-lain, kan semuanya punya pandangan masing-masing lah. Sehingga yang datang itu tidak pernah mengatakan kecewa, tapi apa adanya yang dia lihat. Nah, tidak ada mengatakan ya lain di apa? Lain di HP. Lain di HP, lain di video, lain aslinya enggak. Mereka malah puas. Dan rata-rata mereka siapapun melihat ini yang protes mereka terhadap ini. Bekas kamar mandi dulunya sebelum ada ini, kita kan kamar mandinya sana dulu menyeberang ke sana pakai jembatan. Nah, sekarang kesan itu kita hilangkan, ini mau kita jadikan sebagai ikon juga. Rencananya mau dijadikan apa Pak? Perumahan? Bukan, rencana mau jadi kantin, atasnya kita pagar untuk tempat duduk juga. Kita pagar di atas, yang di bawahnya kita indahkan.
Ya, betul. Kalau memungkinkan kita buat jembatan juga ke seberang sana. Itu nambah daya tarik lagi ya, Ya, nambah Pak? daya tarik lagi karena orang lebih suka foto-foto ini di atas air, Iya, betul, di Pak. pinggir sungai. Kalau ada jembatan kan kami lebih Ya mudah udah, nih kan, Pak? udah pasti di situ dia fotonya kan gitu. Oke. Dan terus kita coba benahi sampai ke atas, perluasan lapangan parkir sudah kita Iya, mulai. memang lapangan parkirnya masih belum luas, Pak ya? Luas sebenarnya, tapi karena padatnya pengunjung, Nggak cukup. kita tambah lagi ke atas sana yang lokasi masjid juga. Rawa-rawa kita timbun sudah lebih 130 truk itu kita timbun dan kita jadikan di situ lagi taman, dan di sebelah kanannya air itu kita rencanakan untuk pemandian anak-anak. Itu yang pola untuk pembangunan itu siapa, Pak? Bapak? Kami sebagai ketua, Oh, ketua panitia pembangunan masjid, ketua kemakmuran sekaligus imamnya. oke. Ada bendaharanya, ada pendukung-pendukungnya lain, marbotnya semuanya ada. Oke, Pak. Nah, bisa nggak Pak Bapak ceritakan sedikit sejarah terbentuknya masjid ini, atau masjid ini berdirinya sejak kapan tuh, Pak? Kalau tentang berdirinya masjid, kami sudah tanyakan kepada orang-orang tua dahulu. Tidak ada yang berani memastikan tahun berapa berdirinya. Karena katanya sebelum pun kami kemari dulu sudah ada. Sebelum kami pindah ke Uning ini dulu sudah ada. Walaupun dia masih papan, kecil dan sebagainya. Hanya yang kami ingat, karena kami pada waktu sebagai ketua remaja masjid, masjid ini direhab tahun 1982 menjadi yang seperti sekarang ini. Yang waktu itu walaupun rehab, belum granit lagi, pelapon belum ada. Masih seadanya, Ya, Pak, masih adanya. Kemudian kami beralih fungsi, beralih kedudukan jabatan dari remaja masjid menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Nah, ini mulai kami kelola. Dan terakhir kami sebagai ketua. Nah, ini mulailah program-program yang termasuk menara, penambahan ini, penambahan ini. Dan yang kami prioritaskan masjid ini sebagai orang yang dipercayakan sebagai memegang amanah menjadi panitia adalah untuk memakmurkan masjid. Ya, betul. Bukti memakmurkan masjid itu banyaknya orang mengunjungi masjid baru dikatakan makmur. Betul. Nah, lalu bagaimana membuat daya tarik orang kemari? Nah, kita bebaskan kamar mandi umum, kamar mandi masjid menjadi kamar mandi umum, siapapun datang silakan. Tidak ada dipungut biaya. Mau ikhlas saja kalau ada masuk kotak amal silakan. Ya, Yang tetap terjaga kebersihannya, airnya, baik untuk wudhu maupun untuk ke kamar mandi. Yang tidak kami benarkan untuk mencuci pakaian dan mandi. Ya, oke. Beginilah suasana ngabuburit di Masjid Al-Munawarah. Bagi Tribuners semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sri Widya Rahma pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini sudah memasuki Ramadan 1446 Hijriah. Kami menayangkan program Tausiah Ramadan. Kali ini dengan Banjarmasin Pos telah hadir narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, SAG MA. Beliau ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Prof. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Ramadan adalah training kepemimpinan. Seperti kita ketahui, Prof, bahwa pada Ramadan tahun ini bertepatan dengan tidak lama setelah pelantikan para kepala daerah se-Indonesia serentak. Nah, mungkin ada hikmah yang bisa kita dapat dari momen Ramadan ini, tidak hanya bagi para pemimpin daerah yang baru saja dilantik, tapi juga kita pribadi sebagai seorang muslim yang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja berbincang dengan Profesor Mujibur Rahman. Baik, bagaimana Prof menurut pandangan Profesor terkait dengan momentum Ramadan ini jika dikaitkan dengan kepemimpinan? Apakah ada hal yang bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita petik, Prof? Baik, terima kasih. Mungkin ada 3 barangkali ya yang menjadi poin pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan ini itu ada ibadah puasa, dan ibadah puasa itu sebenarnya adalah ibadah yang sangat pribadi. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu sebenarnya. Kalau kita mau bohong, ya orang lain bisa saja tidak tahu. Tidak tahu. Ya kan? Nah, di sini kita memulai kalau sebagai pemimpin itu dengan mengontrol hawa nafsu dan diri kita sendiri yang harus menjadi orang yang jujur dan baik itu meskipun tidak diketahui orang lain kecuali kita sendiri dan Tuhan gitu ya. Dan menahan diri dari godaan hawa nafsu itu yang luar biasanya ya. Di bulan Ramadan itu kan kita bukan hanya menahan diri dari yang haram ya, dari korupsi itu sudah pasti haram, tapi kita menahan diri dari yang halal. Yang halal pun kita tahan gitu ya, dari fajar sampai matahari terbenam itu yang halal kan tidak boleh juga. Iya. Nah, itu satu pelajaran penting bahwa kalau kita yang halal saja mampu mengendalikan diri, ya, yang haram seharusnya lebih mampu. Lebih mampu lagi ya. Nah, jadi ini kalau sebagai pemimpin berarti kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan rendah kita, dan mengutamakan kebaikan dan kebenaran untuk orang banyak ya. Karena jangankan yang haram, yang halal pun kita mampu mengendalikan diri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu kan harus punya kepedulian dan empati ya kepada nasib orang lain, khususnya mereka yang berada di dalam kepemimpinannya. Empati artinya mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Nah, ketika berpuasa tentu siapapun itu orangnya bisa membayangkan bagaimana rasanya lapar karena dia mengalami sendiri. Nah, bagaimana orang-orang yang miskin, yang fakir ya,
yang kesusahan, yang tidak punya apa-apa dimakan, itu kita yang punya duit pun merasakannya gitu. Maka sebagai pemimpin itu kita dilatih dan melatih diri kita untuk membuat diri kita tuh peka terhadap penderitaan orang lain, terhadap kesengsaraan, kesusahan masyarakat yang kita pimpin. Nah, kalau kita sudah mampu berempati, maka kita akan membuat kebijakan, keputusan, ya, program-program yang bisa membantu mereka yang dalam keadaan susah, mereka yang dalam keadaan miskin dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini adalah masa ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Itu artinya kenabian Nabi Muhammad itu dimulai pada bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran yang sangat, menurut saya, hemat saya sangat penting ya. Karena Nabi Muhammad itu kan orang yang miskin, yatim piatu, berjuang hidupnya sampai kemudian dia menjadi pengusaha sukses bersama dengan istrinya. Hidupnya sejahtera. Tetapi kok mau-maunya jadi rasul itu? Padahal berat ya, Prof ya. Sangat berat. Bukan enak jadi bakalan dimusuhi orang, dan itu terjadi. Nah, salah satu riwayat itu mengatakan bahwa beliau itu ketakutan, ya kan? Waktu pertama menerima wahyu itu. Saya kira salah satu tafsirnya adalah bahwa beliau merasa itu beban yang berat. Jadi amanah yang diberikan Tuhan kepadanya itu dia sadari betul bahwa ini bukan perkara yang mudah. Nah, dan karena itu wajar kalau beliau merasa ketakutan atau gemetar menerimanya. Nah, di sini kita yang katakanlah yang menjadi pemimpin ya, itu bisa bercermin bahwa di bulan Ramadan ini Tuhan pertama kali mewahyukan Al-Quran, dan di situ berarti Nabi diangkat sebagai pemimpin. Beliau sendiri orang yang sangat baik, sebegitu takutnya, sehingga kita juga harusnya ada rasa takut gitu. Ya, anggaplah waktu pelantikan itu, saya berjanji akan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, misalnya ya. Ingat nggak, ya kan? Nah, itu tuh berat, itu berat. Jadi satu, kedua, Nabi itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena hidupnya sudah makmur dan bersyukur dengan kehidupannya yang ada, tidak banyak macam-macam dia. Dia tidak ingin memanfaatkan misalnya posisinya itu sebagai cara untuk menjadi orang kaya raya, lebih kaya atau lebih sukses, tidak ada. Makanya ketika dia disuruh berhenti, ditawarin macam-macam, tidak mau kan? Karena memang dia punya misi. Nah, itu bedanya. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia punya misi, punya cita-cita yang ingin diwujudkannya untuk membangun masyarakat. Nah, dan tidak ada kepentingan pribadi, sehingga dia adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Nuzulul Quran itu, ini yang terakhir ya, terkait dengan unsur yang ketiga, bahwa Nabi pertama kali menerima wahyu adalah bahwa pada malam itu Nabi menerima 5 ayat pertama dari Al-Quran. Perintah utamanya kan adalah membaca. Membaca kemudian menulis ya. Bahwa Tuhan mengajarkan ilmu dengan tulisan gitu ya. Nah, saya kira itu satu petunjuk penting bahwa seorang pemimpin itu harus mau belajar terus-menerus, membaca keadaan, membaca informasi, belajar ya. Jangan sampai kita melakukan keputusan dengan kebodohan. Ya, itu tidak boleh. Karena kok perintah pertama kepada nabinya disuruh baca gitu. Nah,
Jadi para pemimpin juga menurut saya harusnya seperti itu. Jadi paham apa yang tengah terjadi, tahu langkah apa yang mau diambil sesuai dengan petunjuk ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tidak sekedar ngaur mau bertindak begini, tapi pertimbangannya tanpa ilmu itu tidak benar. Jadi pertimbangannya harus berbasis ilmu pengetahuan. Saya kira itu ya. Mungkin kepanjangan. Enggak, menarik sekali nih Prof. Justru ini menginspirasi kita mungkin ya, bahwa justru di momen Ramadan ini saatnya bagi pemimpin lah ya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa kepemimpinannya, bahwa pemimpin itu tidak sekedar mengomando orang, sekelompok orang, memerintah orang, atau untuk kepentingan diri sendiri golongannya, atau mungkin yang lebih pragmatis hanya untuk mencari kekayaan, memperkaya diri sendiri. Tapi lebih dari itu ada tanggung jawab ya Prof ya. Jika mau belajar dari momen Ramadan ini tentang perjuangan Nabi dulu ketika diangkat sebagai Nabi, ada hal yang tanggung jawab besar di situ ya Prof ya. Nah, bagaimana kira-kira seorang pemimpin itu yang baik ketika menjalankan kepemimpinannya nanti Prof? Apakah harus sesempurna Nabi gitu kan? Kira-kira apa yang harus dimulai? Ya, pertama begini, kalau kita menceritakan Nabi Muhammad, justru karena dia adalah teladan. Teladan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, itu kata Nabi. Sebenarnya aku ini adalah manusia seperti kalian, tapi aku lebihnya itu dikasih wahyu, gitu kan. Nah karena itu meskipun kita tidak sesempurna beliau, beliau ada teladan yang menjadi cermin bagi kita. Kita mungkin tidak bisa, ya semua bukan mungkin, sudah pasti tidak bisa seperti beliau, tetapi ada satu keinginan, ada satu upaya dari kita untuk meneladaninya. Itu berbeda dengan kita membelakanginya, ya kan? Sangat berbeda. Jadi misalnya tadi saya katakan kita berempati gitu ya kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung, yang bodoh, yang miskin gitu. Nah, itu kan kepedulian para nabi, para pemimpin yang baik lah ya. Nah sekarang apakah kita juga punya kepedulian seperti itu? Kita punya anggaran sekian-sekian, ini untuk apa? Uang rakyat ini misalnya. Nah kalau ada kepedulian pada mereka yang kurang beruntung, berarti kita akan memprioritaskan program-program itu membantu mereka ini, misalnya begitu. Jadi kepedulian diterjemahkan dalam satu kebijakan dan program-program ya kalau dia sebagai pemimpin. Dan mungkin lebih spesifik lagi karena ini momen Ramadan ya Prof ya, memimpin diri dulu sendiri deh ya Prof ya. Betul. Sebelum memimpin orang lain, pastikan diri sendiri bisa tidak menahan nafsu tadi, kemudian berpikir yang dicontohkan Nabi tadi, seperti yang Profesor bilang. Iya, jadi memang ada dua sudut pandang ya. Pertama Karl Marx, dia mengatakan para filosof itu hanya pandai menafsirkan dunia, padahal yang dibutuhkan adalah bagaimana cara mengubahnya. Yang kedua adalah Sufi Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan, dulu ketika aku muda, aku ingin mengubah dunia. Tapi sekarang setelah aku tua dan bijaksana, aku hanya ingin mengubah diriku sendiri. Saya berpandangan bahwa dua sudut pandang itu benar. Bahwa kita harus mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti dikatakan Rumi. Baru kita bisa mengubah dunia. Jangan terbalik. Jangan terbalik ya Prof ya. Iya. Dari yang kecil begitu dulu deh. Kalau ada penyaring dari diri sendiri, kita tanpa dilihat orang, kita tidak melakukan kesalahan karena takut lah dengan Allah ya. Otomatis insya Allah tindak tanduknya akan benar ya Dok. Ya Prof ya. Betul. Baik. Oke Prof, mungkin terakhir untuk pembahasan tentang Ramadan dan kepemimpinan ini, Ramadan training kepemimpinan, latihan kepemimpinan, ini tema kita Prof. Itu mungkin
tidak hanya untuk pemimpin juga, tapi mungkin masyarakat Muslim secara umum juga ya, Prof ya. Benar. Jadi salah satu yang menurut saya cukup menarik di bulan Ramadan ini, saya pernah menulis, kita yang paling disiplin dan tepat waktu itu saat berbuka. Tapi langsung sudah siap tuh Prof. Semua nunggu tepat waktu begitu. Kenapa kita tidak berdisiplin seperti itu kalau bekerja, kalau melaksanakan tugas gitu ya? Harusnya kan itu bisa terefleksikan dalam perilaku yang lain. Masyarakat kita harusnya juga begitu, jangan hanya pemimpin ya. Jadi pemimpin, masyarakatnya kalau disiplin kan bagus. Iya. Jadi melatih dari diri sendiri, kepemimpinan, memimpin diri sendiri dulu ya Prof ya, bahwa ada hal-hal yang istilahnya tuh prioritas, ada yang sesuai dengan utamanya lah, yang baik gitu ya. Terus terkait dengan pelajaran Ramadan dalam kepemimpinan sendiri, mungkin ada pesan terakhir mungkin terkait dengan apa sih yang paling harus dari rangkuman dari 3 tadi yang harus dilakukan, mulai dari introspeksi diri sendiri mungkin, terus kemudian melakukan apa gitu dong. Yang paling berat menurut saya, seorang pemimpin itu tugas utamanya adalah menegakkan keadilan. Jadi apa yang tadi saya sebutkan terkait dengan kita sebagai pemimpin harus mampu mengendalikan hawa nafsu, jujur. Itu kan keadilan. Intinya kita tidak akan bisa berlaku adil kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita tidak akan bisa berlaku adil kalau kita tidak punya empati kepada mereka yang lemah. Kita tidak akan bisa berlaku adil kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita juga tidak bisa berlaku adil kalau kita bodoh. Nah, jadi keadilan sesungguhnya adalah inti dari kepemimpinan. Karena itu ada seorang sufi yang mengatakan begini, kalau Anda percaya pada wali, ada wali ya, orang suci, orang yang dekat pada Allah. Itu ada 3 katanya jenisnya. Jenis yang pertama, wali itu tersembunyi, nggak ada yang orang tahu, dia sendiri dengan Allah saja, dia dekat. Jenis yang kedua, dia juga dikenal karena dia mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, untuk bertaubat, untuk ini yang kedua. Tapi ada yang paling tinggi, itu wali yang menjadi pemimpin karena dia menegakkan keadilan. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil, itu adalah citra ideal kepemimpinan dalam Islam. Dan puasa itu sebenarnya kan keadilan. Jadi misalnya gini, kita tidak disuruh puasa 24 jam. Kita juga harus berlaku adil pada tubuh kita, ya kan? Ada istirahat, tapi kita juga boleh makan, boleh minum, gitu. Kalau di perjalanan kita bakalan sakit, nggak usah puasa, nah, itu kan? Kalau orang sakit tidak diwajibkan puasa. Jadi itu ada keadilan kepada tubuh juga. Nah, inilah intisari daripada puasa sebagai pembelajaran bagi kepemimpinan, menurut hemat saya. Baik, terima kasih banyak Profesor Mujib. Tausiahnya luar biasa sekali, sesuai tema kita pada hari ini tentang Ramadan adalah training kepemimpinan. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri Prof. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, semoga Anda semua yang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah pada tahun ini tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Kemudian ingatlah bahwa puasa itu, ibadah Ramadan itu menjadi pelatihan untuk diri kita sendiri, terutama untuk bagaimana kita memimpin diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan bagi para pemimpin yang baru saja dilantik, semoga bulan Ramadan ini juga menjadi sarana atau wadah mereka untuk bisa mengimplementasikan apa itu kepemimpinan yang sebenarnya sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhir kata kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Insya Allah sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami akan kembali menyajikan ceramah pada hari ini sekaligus ilmu-ilmu baru dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa yang akan tentunya kembali menemani kita. Ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, insya Allah hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin. Kembali kita menyapa seluruh Tribuners di rumah. Nah mungkin untuk tema pada hari ini Pak Ustadz akan sedikit banyak sekaitan dengan bulan suci Ramadan ini sendiri, bagaimana atau mungkin walaupun di luar dari bulan suci Ramadan, bagaimana untuk mendapatkan obat dari hati yang gelisah gitu. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah sehat walafiat dan sukses menjalankan ibadah puasa supaya menggapai predikat la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini menarik tadi yang disampaikan Mbak Susan. Ketika hati gelisah harus kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita lihat fungsi Al-Quran itu yang pertama sebagai syifaun. Syifaun itu artinya obat. Jadi para pemirsa, kalau galau hatinya, kita baca Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran diturunkan itu salah satu fungsinya adalah syifaun, adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Misalnya ada orang susah tidur matanya, berkali-kali ke dokter, ternyata
dikasih resep obat tidak ada yang cocok. Karena yang bermasalah bukan fisiknya, tetapi yang bermasalah adalah batinnya, hatinya. Makanya kalau ada orang susah tidur, gelisah tidur, ya baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai seterusnya. Ketika ada orang susah kehidupannya, belum dapat kerja, amalkan surah Al-Waqiah. Ada orang belum dapat jodoh, ya rajin-rajin baca doanya Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada syarran kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amalkan ini, insya Allah jodohnya cepat datang. Karena memang Al-Quran sebagai syifa. Yang berikut adalah ketika kita menghadapi anak-anak keras kepala, atau suami keras kepala, bacakan ayat. Apa gaira dinillahi yabghuna walahu aslaman fis samawati wal ard tau'awan karhan wa ilaihi yurja'un. Insyaallah tunduk. Saya waktu menjabat 2 periode menjadi wakil dekan 3. Cuma itu kekuatan saya. Mendekati mahasiswa, ajak dialog, kemudian kita doakan. Alhamdulillah tunduk. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi ketika hati galau, kembalilah ke Al-Quran. Apalagi momentum Ramadan ini, harus kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tribuners, yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kita bisa membedakan mana hak kita, mana haknya orang lain. Karena memang Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu sebagai fungsinya sebagai furqan, pembeda. Yang keempat adalah Al-Quran itu fungsinya mau'izah, sebagai nasihat. Jadi 2 nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran dan hadis. Kan yang menjelaskan adalah ulama, yang menjelaskan adalah ustadz. Itu nasihat yang bisa bicara. Dan ada nasihat yang tidak bisa bicara, yaitu adalah kematian. Jadi ketika kita melihat orang mati, orang meninggal, mengantar sampai ke kubur, sebetulnya itu adalah nasihat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran fungsinya sebagai mau'izah. Saya kira itu Mbak Susan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, ketika hati galau, ketika hati gelisah, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz. Jadi untuk seluruh anak muda Tribuners yang mungkin belakangan ini kalau bahasa gaulnya sering galau, patah hati dan seterusnya, obatnya memang semua jenis penyakit, insya Allah obatnya ada di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran sendiri, kita juga akan kembali menemukan kedamaian-kedamaian dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah bersedia kembali menyapa Tribuners dan membagikan ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bayan, Masjid Kurino Bayan, salah satu masjid bersejarah, salah satu saksi bisu masuknya agama Islam di Pulau Lombok. Dan masjid ini sudah berdiri 300 tahun dan ini menjadi saksi bisu dan juga sekarang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya wisatawan lokal tapi wisatawan mancanegara. Nanti kita akan lihat bagaimana wujud dan bentuk dan sejarah dari masjid tertua yang ada di Lombok ini. Nanti ikutin terus saya, kita akan explore hari ini. Let's go. Masjid kuno Bayan Beli terletak di dataran tinggi Lombok, yakni kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Masjid ini disebut-sebut sebagai salah satu pintu penyebaran Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Lombok yang tercatat sejauh ini. Jadi keberadaan masjid kuno ini tidak terlepas dari datangnya Islam ke Bayan. Jadi Islam itu datang melalui satu pelabuhan yang sekarang ini kita kenal dengan Pelabuhan Carik. Kemudian kapan itu Islam masuk ke Bayan? Itu kurang lebih sekitar 100 tahun setelah meletusnya Gunung Samalas yang terjadi di 1257 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar akhir abad 14, awal abad 15. Jadi Bayan ini berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang berarti penerang. Penerang. Jadi Bayan ini kemudian tidak bisa dilepas dengan Islam.